Gadis gendut itu menikah dengan CEO. Bab 1. Insiden kopi dan kemeja putih. Pukul 9 pagi. Sinar matahari musim kemarau memantul tajam dari dinding kaca gedung Dirgantara Tower. Salah satu simbol kemewahan dan kekuasaan di pusat Jakarta. Bagi mayoritas orang, gedung ini adalah menara ambisi. Bagi Kinta, itu hanyalah alamat untuk sebuah proyek desain grafis freelance yang sangat ia butuhkan. Kinta meremas ujung blazer kremnya. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Bukan karena AC gedung yang rusak, justru sebaliknya. Suhu di lobi ultramodern itu sangat dingin, melainkan karena rasa gugup yang memuncak. Tubuhnya memang tidak ideal, dengan tinggi 160 cm dan berat yang melebihi batas ideal. Kinta tahu ia bukan tipe wanita yang menarik perhatian, apalagi di lingkungan high class ini. Tapi Kinta punya senjata rahasia, otaknya. Ia adalah desainer grafis yang brilian, dengan portofolio yang bicara lebih keras daripada kritik tentang bentuk tubuhnya. Di tangannya, ia memegang sebuah tas laptop usang dan segelas besar iced americano, sumber energinya yang tak boleh terpisahkan. Lantai 45, gumamnya, menuju deretan lift berlapis krom yang mengkilap. Saat pintu lift terbuka, Kinta langsung masuk, lega karena hanya ada satu orang di dalamnya. Sosok itu adalah cerminan sempurna dari gedung ini, tinggi, berwibawa, dan sangat mahal. Pria itu berdiri tegak di sudut lift. Jas hitamnya tampak dijahit sempurna, membungkus figur atletis yang elegan. Rambutnya disisir rapi, dan profil wajahnya yang tegas seolah dipahat oleh seniman terhebat. Aroma maskulin dari parfum mahal menguar, memabukkan namun dingin, seperti es di padang gurun. Ini adalah Arman Dirgantara, The Ice Prince dari Dirgantara Group. Meskipun Kinta tidak tahu siapa dia, ia hanya tahu pria ini memancarkan aura, "Jangan sentuh aku," yang sangat kuat. Kinta menekan tombol 45. Tiba-tiba, lift berhenti di lantai 38. Seseorang hendak masuk, tetapi pada detik yang sama, bel alarm pintu lift berbunyi nyaring. Ting, maaf, lift ini sudah melebihi kapasitas. Suara robotik itu terdengar sangat tidak membantu. Semua mata, terutama mata tajam Arman, tertuju pada Kinta dan gelas kopi besarnya. Kinta merasa panik. Oh, ini pasti karena tas laptop saya. Sebentar, saya. Saat Kinta berbalik hendak keluar dan memberikan jalan, ia secara tak sengaja menyenggol siku Arman. Seketika, gelas kopi di tangan Kinta terlepas. Dalam gerakan slow motion yang mengerikan, kopi hitam pekat itu melayang. Kopi itu jatuh tepat di dada pria berjas hitam itu, membasahi kemeja putih mahal yang dipakainya hingga meninggalkan noda coklat gelap yang menyebar seperti peta di atas kanvas putih. Keheningan melanda lift. Bau kopi mendominasi aroma parfum mahal tadi. Wajah Arman tidak menunjukkan amarah, justru kekosongan yang menakutkan. Matanya yang tajam menatap Kinta, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kekecewaan murni. Seolah Kinta adalah kekacauan yang sudah ia duga akan terjadi. Astaga, maafkan saya, ya Tuhan. Saya sangat ceroboh. Kinta tersentak. Ia dengan cepat meraih tisu dari tasnya dan mencoba mengelap noda itu. Jangan. Suara Arman dalam dan dingin berhasil menghentikan tangan Kinta yang gemetaran di udara. Ia melangkah mundur dari sentuhan Kinta. Ekspresi jijik samar-samar terlintas di matanya. Noda itu tidak akan hilang dengan cara itu. Saya akan menggantinya. Kemeja Anda pasti mahal sekali. Berapa harganya? Katakan saja. Saya pasti akan menggantinya. Janji Kinta. Suaranya tercekat. Ia sudah membayangkan tabungannya ludes untuk kemeja branded ini. Arman menghela napas, seolah berhadapan dengan Kinta adalah pemborosan waktu yang sangat besar. Ia mengeluarkan sapu tangan sutra dari saku, tetapi hanya menggunakannya untuk menyeka sedikit cairan kopi yang menempel di rahangnya. Lupakan saja, katanya datar. Lift akhirnya mencapai lantai 45. Pintu terbuka. Arman melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Kemejanya yang bernoda menjadi statemen di tengah koridor kristal. Sebelum pintu lift tertutup, ia berhenti. Matanya yang kelabu menembus Kinta yang masih terpaku. Mulai sekarang, belajarlah untuk tidak bergerak dengan begitu berat. Pintu lift tertutup. Kinta berdiri sendirian,
Wajahnya memerah padam. Bukan karena malu karena menumpahkan kopi, melainkan karena kata-kata kasar dan penghinaan yang begitu menusuk. Berat, pria itu tidak hanya meremehkan kecerobohannya, tetapi juga mengejek bentuk tubuhnya. Air mata Kinta tertahan. Ia meremas sisa tisu di tangannya. Sialan kau, CEO arogan. Bisiknya pelan. Bertekad untuk menyelesaikan proyeknya secepat mungkin dan tidak pernah menginjakkan kaki di gedung Dirgantara Tower lagi. Ia tidak tahu bahwa CEO arogan itu adalah suaminya yang akan datang. Lanjutan, keadaan Kinta semakin terdesak setelah ayahnya sakit parah. Sementara itu, Arman kembali mencari sosok wanita yang mudah diatur untuk diajak menikah kontrak. Bab 2. Desakan warisan. Sudut pandang Arman. Di lantai teratas Dirgantara Tower, Arman Dirgantara berdiri di balik meja kerjanya yang luas, menghadap panorama kota Jakarta yang tampak seperti miniatur mainan di bawah sana. Ia baru saja mengganti kemejanya. Kemeja yang basah oleh kopi tadi sudah dilempar ke tempat sampah tanpa dipedulikan, dan aroma parfumnya kini kembali dominan. Di tangannya terdapat setumpuk dokumen yang mengganggu fokusnya lebih dari noda kopi. Ini adalah surat wasiat kakeknya, Tuan Dirgantara Senior, yang meninggal 6 bulan lalu. Ia memang telah menjabat sebagai CEO Dirgantara Group selama setahun terakhir, membuktikan bahwa ia adalah penerus paling kompeten. Namun, syarat dalam surat wasiat itu bagaikan jerat yang mencekiknya. Warisan penuh atas saham mayoritas Dirgantara Group, dan pengangkatan Arman sebagai CEO permanen, hanya akan diberikan setelah ia resmi menikah dengan wanita pilihannya. Dan pernikahan tersebut harus dilangsungkan sebelum batas waktu 6 bulan setelah pembacaan wasiat. Batas waktu itu tersisa kurang dari sebulan. Arman mendengus. Kakeknya, dengan segala kejeniusan dan kekakuannya, selalu percaya bahwa seorang pemimpin harus memiliki stabilitas emosional yang diwakili oleh sebuah keluarga. Bagi Arman, pernikahan hanyalah formalitas usang, penghalang yang tidak relevan dengan kemampuan bisnisnya. Pintu kantornya diketuk, dan masuklah Rian, tangan kanan Arman sekaligus manajer kepercayaannya. Permisi, Pak Arman, Tuan Wiryawan sudah menunggu di ruang rapat, dan Nyonya Dirgantara ada di sana, lapor Rian. Ekspresinya tegang. Arman tahu ini bukan pertanda baik. Tuan Wiryawan adalah pengacara keluarga, dan Nyonya Dirgantara adalah ibu tirinya. Wanita licik yang selalu ingin melihat Arman gagal agar putra kandungnya bisa mengambil alih posisi CEO. Di ruang rapat mewah itu, Nyonya Dirgantara duduk dengan anggun, mengenakan gaun desainer yang harganya mungkin bisa membeli 10 kemeja putih Arman. Ia tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Arman, akhirnya kau datang. Pengacara Wiryawan datang jauh-jauh untuk mengingatkanmu. Sayang, katanya dengan nada manis yang palsu. Tuan Wiryawan, seorang pria tua yang lelah, hanya menyerahkan sebuah map tipis. Sisa waktu Anda, Tuan Arman, adalah 28 hari. Nyonya Dirgantara sudah menyiapkan beberapa calon yang ideal untuk Anda. Mereka cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga terpandang. Arman melirik daftar itu sekilas. Putri politisi, model papan atas, pewaris perusahaan real estate. Semuanya sempurna. Dan semuanya menuntut cinta, perhatian, dan komitmen yang tidak bisa ia berikan. Saya tidak tertarik dengan calon-calon yang diatur. Nyonya, tolak Arman dingin, menatap lurus ke arah ibu tirinya. Nyonya Dirgantara berpura-pura sedih. Oh, Arman, jangan keras kepala. Ini demi kebaikanmu. Jika kau tidak menikah tepat waktu, sesuai wasiat, kekuasaan dan saham mayoritas akan diserahkan ke Dewan Direksi. Kau tahu artinya itu, bukan? Kita semua akan kehilangan kendali. Dan, kau mungkin akan kehilangan posisimu. Ancaman itu nyata. Arman tidak peduli pada uang, tetapi ia peduli pada perusahaan yang dibangun kakeknya dengan darah dan keringat. Ia tidak akan membiarkan kekuasaan jatuh ke tangan ibu tirinya dan antek-anteknya. Saya akan mencari istri sendiri, utus Arman. Saya hanya butuh istri untuk nama, bukan untuk drama. Saya butuh pernikahan yang sederhana, di atas kertas. Dan setelah 1 tahun, kita bercerai tanpa keributan. Nyonya Dirgantara tertawa kecil.
Pernikahan sederhana. Arman, siapa yang mau menikahimu hanya di atas kertas? Wanita manapun pasti menuntut cincin berlian besar dan gaya hidup mewah. Apalagi jika itu berarti menjadi Nyonya Dirgantara. Kata-kata ibu tirinya bergema di benak Arman. Ia membutuhkan seseorang yang tidak menuntut apa-apa. Seseorang yang tidak tertarik dengan Dirgantara Group. Seseorang yang jauh dari lingkarannya. Dan tiba-tiba, sebuah wajah muncul di benaknya. Wajah seorang wanita yang memerah karena malu. Yang menumpahkan kopi. Dan yang terlihat sangat biasa dan jauh dari kata ambisius. Wanita bertubuh subur itu, Kinta. Arman ingat Kinta terlihat panik menawarkan untuk mengganti kemejanya. Ia terlihat sangat membutuhkan uang. Atau setidaknya, sangat takut berurusan dengan Arman. Rian, panggil Arman tanpa mengalihkan pandangan dari pemandangan kota. Cari informasi tentang wanita yang menumpahkan kopi di kemejaku pagi ini. Segala detail. Cepat, Rian. Yang terbiasa dengan perintah aneh atasannya. Langsung mengangguk. Sudut pandang Kinta, di sisi lain kota. Di apartemen kecilnya. Kinta duduk lesu di depan laptopnya. Wawancara di lantai 45 Dirgantara Tower tadi berjalan buruk. Bukan karena desainnya, tetapi karena ia tidak bisa fokus setelah dipermalukan oleh CEO arogan itu. Telepon rumah berdering. Itu dari rumah sakit. Wajah Kinta langsung pucat. Ayah harus menjalani operasi bypass jantung darurat dalam waktu 2 minggu. Sebelum kondisinya memburuk. Berapa biayanya? Angka yang disebutkan oleh suster di seberang telepon membuat dunia Kinta seakan runtuh. Uang yang ia miliki tidak ada seujung kukunya. Tabungannya, honor dari semua proyek freelance-nya, hanya cukup untuk biaya hidup sebulan ke depan. Kinta menangis pelan di depan laptopnya. Ia desainer berbakat. Ia pekerja keras. Tapi ia tidak punya koneksi atau uang. Ia merasa tak berdaya. Ayahnya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia akan melakukan apa saja. Kinta membuka kembali email dari perusahaan di Dirgantara Tower. Ia harus menindaklanjuti proyek itu. Setidaknya untuk mendapatkan uang muka secepatnya. Tiba-tiba, ada sebuah pesan di kotak masuknya. Bukan dari klien, pengirim, Rian Perdana, sekretariat pribadi Arman Dirgantara. Subjek, proposal bisnis sangat mendesak. Kinta mengerutkan kening. Apa urusannya dengan sekretaris CEO? Ia membuka pesan itu. Isinya singkat, langsung, dan sangat mencengangkan. Nona Kinta, Tuan Arman Dirgantara ingin bertemu Anda malam ini. Pukul 20. Di restoran Le Jardin. Private Room B. Ada tawaran bisnis yang akan menyelesaikan semua masalah finansial Anda. Kinta membaca ulang pesan itu 3 kali. Tawaran bisnis. Dari CEO arogan itu. Sambil memikirkan ayahnya yang terbaring lemah di rumah sakit, Kinta membulatkan tekad. Apapun tawaranmu, Arman Dirgantara, aku akan dengarkan. Jika ini bisa menyelamatkan ayah, aku akan melakukannya. Bisiknya pada layar yang memantulkan wajahnya yang tegang. Lanjutan, Arman menemui Kinta dengan tawaran gila yang tidak bisa ditolak oleh Kinta karena kebutuhan mendesak. Bab 3. Tawaran gila. Malam itu, Kinta berdiri ragu di depan pintu masuk restoran Le Jardin. Restoran fine dining ini tampak seperti istana mini, dikelilingi taman terawat dan air mancur kristal. Ia merasa sangat salah kostum, meskipun ia sudah mengenakan gaun terbersih yang ia miliki dan sedikit polesan makeup. Seorang pelayan berjas rapi menyambutnya dengan sopan dan mengantarnya menuju private room B. Di dalam ruangan yang remang-remang, yang diterangi oleh lampu kristal dan lilin, Arman Dirgantara sudah menunggu. Ia tampak semakin memesona dalam balutan setelan tusido gelap, tetapi aura dinginnya tetap menyelimuti ruangan. Di hadapannya, hanya ada secangkir teh herbal. Di seberangnya, ada satu kursi kosong. Duduk, perintah Arman, tanpa basa-basi. Kinta duduk dengan canggung, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba bersikap tenang, mengingat pesan di email itu. Ini adalah bisnis, demi ayah. Terima kasih sudah datang. Arman memulai, suaranya tenang dan tegas. Kita tidak perlu bertele-tele. Anda tahu mengapa saya mencari Anda. Kinta menelan ludah. Tuan, jika ini soal kemeja Anda, saya sudah siap menggantinya. Berikan saya nomor rekening Anda.
Dan saya akan transfer begitu saya mendapatkan honor proyek terbaru saya. Arman mengangkat tangan, menghentikan ucapan Kinta. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang membuat Kinta merinding. Bukan, saya tidak memanggil Anda ke sini untuk sehelai kain yang sudah saya buang. Saya memanggil Anda ke sini karena saya memiliki masalah. Dan saya yakin Anda adalah solusi yang paling praktis. Arman kemudian mengeluarkan sebuah map tebal dari dalam tas kulit di samping kursinya dan mendorongnya ke hadapan Kinta. Saya butuh istri dalam waktu 28 hari, Nona Kinta. Pernikahan kontrak, durasi 1 tahun. Setelah 1 tahun, kita bercerai. Anda menandatangani perjanjian kerahasiaan. Dan Anda pergi dengan imbalan yang akan membuat Anda kaya raya. Kinta terdiam. Ia menatap map itu. Lalu beralih menatap Arman. Matanya memancarkan ketidakpercayaan. Pernikahan, kontrak, ulangnya, Tuan Arman. Apa-apaan ini? Saya bukan aktris. Dan saya tidak. Saya tahu Anda sedang terdesak. Arman memotong. Suaranya kini terdengar seperti baja dingin. Ia seolah membaca isi pikiran Kinta. Saya tahu ayah Anda sakit parah. Operasi bypass jantung darurat. Bukan. Biayanya sekitar 3 miliar rupiah. Belum termasuk perawatan pasca operasi. Kinta tersentak. Bagaimana pria ini tahu semua itu? Kekuatan finansial Arman membuatnya ngeri. Saya akan memberikan Anda 5 miliar rupiah. Arman melanjutkan. Tatapannya tidak goyah. 2 miliar rupiah akan ditransfer segera setelah kita menandatangani kontrak pranikah ini. Sisanya akan Anda terima setelah perceraian kita. Cukup untuk biaya operasi, biaya hidup, dan memulai bisnis baru. Kinta merasa seperti disambar petir. 5 miliar rupiah. Itu adalah angka yang tidak pernah berani ia impikan. Angka itu berarti ayahnya akan selamat. Angka itu berarti kebebasan dari utang. Namun, harga yang harus ia bayar adalah menjadi istri seorang pria yang menghinanya sebagai wanita berat. Mengapa saya? Tanya Kinta lirih. Anda bisa memilih model, putri bangsawan, siapapun. Mengapa saya? Yang bahkan tidak punya koneksi. Arman bersandar di kursinya, memasang ekspresi seperti sedang menganalisis objek yang membosankan. Tepat karena Anda tidak punya koneksi. Karena Anda tidak punya ambisi di dunia bisnis. Anda seorang freelancer, mudah diatur. Dan yang terpenting, Anda tidak akan menuntut cinta, kemewahan, atau drama. Anda tidak akan mencoba merebut Dirgantara Group. Bagi saya, Anda adalah kontrak bisnis yang bersih. Penghinaan terselubung itu menyengat. Tetapi Kinta memaksa dirinya menahan air mata. Ia memikirkan ayahnya. Wajahnya yang pucat. Desahan napasnya yang berat. Ia membuka map itu dengan tangan gemetar. Di sana, tertulis dengan jelas, perjanjian pranikah Arman Dirgantara dan Kinta Paramita. Pasal 1. Tujuan pernikahan. Pernikahan hanya untuk memenuhi persyaratan wasiat. Pasal 3. Kewajiban istri. Kinta harus tampil sebagai istri yang baik di depan publik, keluarga, dan media. Pasal 5. Hubungan fisik. Tidak ada hubungan intim. Tidak ada tidur bersama. Tanpa persetujuan kedua belah pihak. Semuanya dingin, lugas, dan benar-benar transaksional. Kinta mengambil napas dalam-dalam. Harga dirinya berteriak untuk menolak. Tetapi cintanya kepada ayah berteriak lebih keras. Saya punya satu syarat, kata Kinta, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. Arman mengangkat alis, tertarik. Katakan, saya tidak akan pura-pura mencintai Anda di depan umum. Kinta menatap matanya yang dingin. Saya akan bersikap sopan, menghormati Anda, dan menjalankan tugas sebagai istri Anda. Tapi saya tidak akan berpura-pura jatuh cinta pada Anda. Dan saya tidak akan membiarkan Anda menghina saya karena penampilan saya lagi. Arman terdiam sejenak. Ia terkejut dengan keberanian wanita itu. Sebuah senyum kecil yang sangat langka muncul di wajah Arman. Itu bukan senyum manis, melainkan senyum puas. Setuju, katanya. Karena bagaimanapun juga, saya juga tidak ingin Anda berpura-pura mencintai saya. Itu akan menjadi pemborosan waktu yang menjijikkan. Arman mengambil pena bertinta emas dari sakunya dan menandatangani bagiannya. Ia lalu menyodorkan pena itu kepada Kinta. Pilih, Nona Kinta, katanya,
menatap Kinta dalam-dalam. Ayah Anda, atau harga diri Anda. Kinta memejamkan mata. Ia memegang pena itu, dingin, dengan hati yang sakit dan tekad baja. Kinta membubuhkan tanda tangannya di atas kertas. Kinta Paramita. Arman tersenyum tipis. Kali ini sedikit lebih tulus. Selamat datang di kehidupan baru Anda, Nyonya Arman Dirgantara. Sekarang, kita harus bergerak cepat. Kita akan menikah 2 minggu dari sekarang. Di luar jendela, bulan bersinar. Kinta merasa hidupnya baru saja terjual. Tetapi setidaknya, ayahnya akan hidup. Lanjutan, Arman segera mengumumkan pernikahannya yang mengejutkan. Dan Kinta harus menghadapi tatapan menghakimi dari keluarga Arman yang high class. Bab 4. Pengumuman dan reaksi. Pengumuman mengejutkan. Hanya dalam waktu 48 jam setelah penandatanganan kontrak di Le Jardin, kehidupan Kinta berubah total. 2 miliar rupiah telah ditransfer ke rekeningnya. Ia segera membayar deposit rumah sakit untuk ayahnya dan mengurus semua administrasi operasi darurat. Rasa lega yang luar biasa bercampur dengan kekosongan yang dingin di hatinya. Ia telah menjual 4 tahun hidupnya, yang terdiri dari 2 minggu persiapan dan 1 tahun pernikahan, demi keluarganya. Pada hari ketiga, Arman mengadakan konferensi pers mendadak yang hanya dihadiri oleh media-media paling berpengaruh dan beberapa petinggi Dirgantara Group. Kinta duduk di sebelah Arman, mengenakan gaun sederhana berwarna gelap yang dipilihkan oleh Arman sendiri. Ia sengaja memilihkan sesuatu yang aman, agar Kinta tidak menarik terlalu banyak perhatian. Arman, di sampingnya, tampak sangat tenang. Ia memegang tangan Kinta di atas meja. Sebuah sentuhan yang terasa lebih seperti cengkeraman formal daripada kehangatan seorang tunangan. Selamat sore, rekan-rekan media. Arman memulai. Suaranya menggelegar dan penuh otoritas. Saya mengundang Anda hari ini untuk mengumumkan sesuatu yang bersifat pribadi dan sangat membahagiakan. Saya akan menikah. Ruangan itu langsung dipenuhi bisik-bisik. Semua orang sudah menunggu pengumuman ini. Tetapi mereka berharap Arman akan menyebut nama pewaris dari keluarga konglomerat, bukan wajah yang asing di sampingnya. Arman menarik Kinta sedikit mendekat. Perkenalkan, Kinta Paramita, calon istri saya. Kilatan lampu kamera langsung menyerbu Kinta. Ia memaksakan senyum, berusaha terlihat santai seperti yang Arman minta. Tetapi tangannya yang berkeringat di dalam genggaman Arman tidak bisa berbohong. Seorang wartawan senior memberanikan diri bertanya, "Tuan Arman, dengan segala hormat, Nona Kinta adalah wajah yang baru di lingkaran sosial kita. Bisakah Anda ceritakan latar belakangnya?" Arman menatap Kinta sekilas. Senyum samar yang penuh makna muncul di wajahnya. Kinta adalah seorang seniman yang brilian dan telah menjadi sumber inspirasi saya selama beberapa waktu terakhir. Kami telah lama mengenal secara pribadi. Kami memilih untuk menjaga hubungan kami dari sorotan media sampai kami siap. Dan sekarang, kami siap. Ia berbohong dengan fasih, membuat kisah pertemuannya di lift seolah-olah adalah pertemuan romantis yang disengaja. Arman kemudian mengakhiri konferensi pers itu dengan cepat, meninggalkan media dalam kebingungan dan spekulasi liar. Reaksi keluarga dan sahabat. Reaksi paling dramatis datang dari keluarga Arman. Sore itu, Kinta dan Arman menghadiri makan malam yang sangat tegang di kediaman mewah kakek Arman, yang kini ditinggali oleh ibu tiri Arman, Nyonya Dirgantara. Nyonya Dirgantara, bernama lengkap Larasati, menyambut mereka dengan ekspresi jijik yang hampir tidak disembunyikan. "Arman, apa-apaan ini?" Larasati menunjuk Kinta dengan jari yang dihiasi berlian. "Kau memilih dia, dari semua wanita di Jakarta. Kau memilih wanita ini." Kinta merasa pipinya panas. Kata-kata Arman tentangnya di lift kembali terngiang. Ia berdiri tegak, memaksakan dirinya untuk tidak gentar. Arman melangkah maju. Tangannya diletakkan protektif di bahu Kinta. "Tentu, Larasati, Kinta adalah pilihanku. Dia tidak berasal dari lingkaranmu. Dan itu bagus. Dia tidak memiliki agenda tersembunyi selain mencintai suaminya." Larasati mendengus. "Cinta, lihat dia, Arman. Dia tidak cocok dengan gaya hidup kita. Gaunnya, penampilannya, semua orang akan menertawakanmu di upacara pernikahan. Mereka boleh menertawakan sesukanya," balas Arman dingin.
Yang penting adalah surat wasiat terpenuhi dan Dirgantara Group tetap di tangan yang benar. Larasati menyadari Arman telah menggunakan Kinta sebagai perisai yang sempurna. Seorang wanita tanpa koneksi yang tidak akan pernah ia curigai memiliki motif untuk merebut perusahaan. Tetapi cukup sah di mata hukum untuk memenuhi wasiat. Makan malam itu berlangsung seperti siksaan bagi Kinta. Bibi dan Paman Arman memberikan tatapan meremehkan. Mereka hanya berbicara bahasa Inggris dengan aksen kental, dan menanyakan hal-hal yang membuat Kinta merasa bodoh dan tidak berkelas. Kinta berhasil lolos dengan sopan. Mengingat semua aturan yang Arman berikan, tersenyumlah. Jawab dengan singkat, dan jangan pernah membuat keributan. Sementara itu, Kinta juga harus menghadapi sahabat terbaiknya, Nia. Nia, seorang pemilik kafe kecil yang fashionable, datang ke apartemen Kinta dengan koran dan mata terbelalak. Kinta, demi Tuhan, kau mau menikah dengan Arman Dirgantara, CEO yang fotonya ada di setiap majalah bisnis. Sejak kapan kalian dekat? Kau bahkan tidak pernah menyebutkannya. Seru Nia, menunjuk foto Arman yang tampak muram di halaman depan. Kinta menutup pintu dan menyeret Nia ke sofa. Ia menceritakan semuanya. Tentang kemeja kopi, masalah ayah, dan kontrak 5 miliar rupiah itu. Nia mendengarkan dengan serius. Air mata menggenang di matanya. Tetapi bukan karena cemburu. Ya Tuhan, Kinta, ini gila. Tapi, aku mengerti. Ayahmu adalah segalanya. Kau pahlawan. Kin, kata Nia, memeluk erat tubuh subur Kinta. Tapi, janji padaku, jangan sampai kau jatuh cinta pada pria sombong itu. Dia hanya menginginkan kepatuhanmu, bukan hatimu. Kinta tersenyum pahit. Tentu, Nia, kontrak ini sudah jelas. Tidak ada cinta, hanya bisnis. Aku hanya perlu bertahan selama 1 tahun. Di malam hari, Kinta kembali ke rumah mewahnya yang baru. Sebuah unit penthouse yang disewa Arman untuk keperluan penampilan. Kinta duduk sendirian di sofa besar. Ia menatap keluar jendela, melihat gemerlap kota yang ia beli dengan harga diri. Arman mengiriminya pesan singkat. Pekerjaan bagus hari ini. Pertahankan. Kinta membalas. Tugas terpenuhi. Tuan Dirgantara. Kontrak ini baru dimulai. Dan Kinta sudah merindukan kehidupan lamanya yang damai. Tapi kini, tidak ada jalan untuk kembali. Lanjutan. Kinta pindah ke penthouse mewah Arman dan mereka mulai menjalani kehidupan rumah tangga di bawah aturan kontrak yang ketat. Bab 5. Aturan kontrak. Kepindahan dan kediaman baru. 2 hari sebelum tanggal pernikahan yang sudah ditetapkan, Kinta resmi pindah ke kediaman utama Arman Dirgantara. Ini bukanlah penthouse sewaan yang kecil, melainkan sebuah mansion modern bergaya minimalis yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan, dilindungi oleh keamanan tingkat tinggi. Saat Kinta memasuki pintu utama, ia merasa seperti masuk ke dalam majalah arsitektur. Semuanya serba monokrom, bersih, dan dingin. Lantai marmer berkilau, jendela kaca dari lantai ke langit-langit, dan satu-satunya dekorasi yang tampak hidup adalah tanaman hias artifisial yang terawat sempurna. Arman sudah menunggunya di ruang tamu, sedang berbicara dengan Rian, asistennya. Ketika Kinta tiba dengan koper usangnya, kontras antara dirinya yang hangat dan tempat itu yang dingin semakin kentara. Selamat datang, Nyonya Arman. Sapa Arman. Suaranya mengandung nada sarkasme yang tipis. Ia mengabaikan koper Kinta dan langsung menunjuk ke arah sofa. Kita harus meninjau ulang peraturan kita. Ini adalah rumah tangga bisnis. Dan agar berhasil, kita harus profesional. Rian menyerahkan sebuah tablet kepada Kinta. Di dalamnya, sudah disiapkan draft perjanjian tambahan yang mengatur kehidupan mereka di bawah satu atap. Aturan di bawah satu atap. Kinta membaca daftarnya. Itu lebih detail dan lebih ketat daripada kontrak pernikahan mereka. 1. Pembagian ruangan dan privasi. Kamar tidur terpisah. Kinta akan menempati kamar tamu utama, yang berseberangan lorong dengan kamar tidur Arman. Kunci pintu harus selalu digunakan. Ruang kerja. Kinta dilarang keras memasuki kantor atau ruang kerja pribadi Arman tanpa izin tertulis. Pembagian waktu. Kinta dan Arman akan memiliki jadwal terpisah. Mereka hanya akan berinteraksi pada waktu makan malam resmi, jika ada tamu, atau saat acara sosial. 2. Tugas dan penampilan istri, tamu dan keluarga.
Di depan tamu, keluarga, dan media, Kinta harus memanggil Arman dengan sebutan formal yang lembut, dan menunjukkan perhatian yang wajar. Mereka harus tampil serasi dan bahagia. Pekerjaan, Kinta boleh melanjutkan pekerjaan freelance-nya, tetapi tidak boleh membawa klien atau pekerjaan yang berisik ke rumah. Pakaian, Kinta harus selalu mengenakan pakaian yang pantas dan rapi. Arman telah menyewa seorang stylist untuk mengubah penampilannya agar sesuai dengan statusnya. 3. Kehidupan sosial dan batasan. Sahabat, Kinta diizinkan bertemu Nia, tetapi pertemuan harus dilakukan di luar rumah atau di ruangan yang disetujui. Hubungan. Arman dan Kinta dilarang memiliki hubungan romantis dengan pihak ketiga selama masa pernikahan kontrak. Arman menekankan poin ini dengan tegas. Kita adalah pasangan, dan penampilan adalah segalanya. Apakah Anda sudah mengerti semua poin ini, Nona Kinta? Tanya Arman. Tatapannya menuntut. Ya, Tuan Arman. Jawab Kinta. Mengembalikan tablet itu. Semua sudah jelas. Saya seorang profesional. Saya tahu peran saya. Arman tampak puas. Bagus. Rian akan menunjukkan kamar Anda. Pelayan akan mengurus barang-barang Anda. Saat Kinta berbalik, Arman menambahkan dengan nada rendah yang tidak terdengar oleh Rian. Oh, dan satu hal lagi. Di rumah ini, jangan pernah sentuh aku. Sentuhan yang kita lakukan di depan publik hanyalah ilusi. Di sini, kita adalah orang asing. Kata-kata itu menghantam Kinta. Tentu. Jawabnya singkat. Menguatkan hati. Saya tidak akan melanggarnya, Tuan. Kejutan di dapur. Kinta menghabiskan sisa hari itu menyesuaikan diri dengan kamar barunya yang besar namun steril. Malam harinya, ia turun ke dapur. Merasa lapar dan mendapati bahwa di dapur mansion itu hanya ada koki dan pelayan yang siap melayani. Nyonya, ada yang bisa saya siapkan? Tanya kepala koki. Bima. Terima kasih, Pak Bima. Saya hanya ingin membuat sesuatu yang sederhana. Saya tidak terbiasa dilayani. Jawab Kinta jujur. Kinta kemudian mengambil beberapa bahan dan mulai memasak di salah satu sudut island kitchen yang besar. Ia membuat nasi goreng kampung sederhana, lengkap dengan telur mata sapi dan acar. Aroma rempah dan terasi yang harum segera menyebar, kontras dengan bau steril di rumah itu. Arman, yang baru saja selesai rapat virtual di ruang kerjanya, turun ke dapur untuk mengambil air. Ia berhenti di ambang pintu, terkejut dengan bau yang asing namun entah mengapa, menenangkan. Ia melihat Kinta berdiri di depan wajan panas. Wajahnya berkeringat namun ceria, sibuk mengaduk nasi. Kinta tidak menyadari kehadirannya. Ini baru benar, masakan rumahan. Gumam Arman tanpa sadar. Kinta menoleh, terkejut melihat Arman. Tuan Arman, saya minta maaf. Aromanya mungkin terlalu kuat. Saya akan segera memindahkannya ke kamar saya. Arman melangkah mendekat. Tidak, biarkan saja. Ia menatap piring nasi goreng Kinta. Apa itu? Nasi goreng kampung. Jawab Kinta. Hanya untuk makan malam saya. Tuan Arman pasti sudah makan hidangan koki. Arman tidak menjawab. Malah mengambil garpu dari laci dan mengambil sedikit nasi goreng Kinta. Ia mencicipinya. Mata Arman sedikit melebar. Rasa itu hangat, pedas, dan mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya yang serba dingin dan profesional. Enak, katanya. Sebuah pujian yang keluar tanpa disengaja. Kinta menatapnya, terkejut karena Arman mampu mengeluarkan kata pujian. Jika Anda suka, kata Kinta, merasa sedikit rileks. Saya bisa membuatkan untuk Anda, tapi hanya jika Anda ingin. Arman meletakkan garpu itu kembali. Seketika, dinding dinginnya kembali dibangun. Tidak, terima kasih. Saya tidak terbiasa makan di dapur. Dan jangan ulangi ini, katanya. Menunjuk nasi goreng. Kita harus menjaga kesan yang benar di depan para pelayan. Ia kemudian mengambil sebotol air dingin dan bergegas kembali ke ruang kerjanya, meninggalkan Kinta yang tersenyum pahit. Meskipun pujian itu singkat, Kinta tahu ia telah mencetak satu poin kecil tak terduga. Ia telah menyentuh rasa lapar Arman, meskipun ia tidak bisa menyentuh hatinya. Keesokan harinya, pernikahan kontrak mereka akan dilangsungkan. Lanjutan. Pernikahan kontrak dilangsungkan dengan gegap gempita media, dan Kinta mulai menunjukkan keahliannya yang tak terduga di luar urusan dapur. Bab 6.
Keahlian Kinta. Upacara dan panggung sandiwara. Pernikahan Arman dan Kinta dilaksanakan secara tertutup. Hanya dihadiri oleh kerabat dekat dan kolega penting Arman. Meskipun tertutup, acara itu tetap disiarkan ke berbagai media karena status Arman. Kinta mengenakan gaun pengantin alain berwarna putih gading yang sederhana namun elegan. Stylist yang disewa Arman telah bekerja keras, memoles Kinta hingga ia terlihat menawan, meski masih menampilkan bentuk tubuhnya yang subur. Kinta terlihat gugup, tetapi bahagia karena ayahnya, yang kondisinya stabil pasca operasi, bisa menyaksikan upacara itu melalui panggilan video. Arman mengenakan tuxedo putih yang membuatnya tampak seperti pangeran es yang siap membeku, berdiri di sisinya. Di depan pendeta, mereka mengucapkan sumpah palsu mereka. Ketika tiba waktunya untuk ciuman pernikahan, Arman hanya menunduk dan mengecup kening Kinta dengan sentuhan formal dan cepat, sebuah adegan yang dingin, tetapi cukup meyakinkan bagi para tamu dan kamera. Nyonya Dirgantara tampak masam, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah acara selesai, Kinta secara resmi menjadi Nyonya Kinta Dirgantara. Keahlian yang tak terduga. Beberapa hari setelah pernikahan, Arman kembali tenggelam dalam pekerjaannya, mengabaikan Kinta sesuai dengan aturan kontrak. Kinta menghabiskan waktunya menyelesaikan proyek freelance di kamar barunya, yang kini dilengkapi dengan MacBook baru dan meja kerja yang nyaman, hadiah pernikahan dari Arman, yang ia anggap sebagai alat kerja, bukan hadiah romantis. Suatu malam, sekitar pukul 11, Kinta berjalan menuju dapur. Ia mendapati Arman sedang duduk sendirian di ruang kerjanya yang terbuka, dikelilingi oleh cetakan kertas dan diagram yang rumit. Wajahnya tampak tegang dan frustrasi. Proyek Apollo, gumam Arman, mengusap wajahnya lelah. Kinta tahu tentang proyek Apollo, sebuah peluncuran produk teknologi besar yang sangat krusial bagi masa depan Dirgantara Group. Arman telah bekerja keras untuk ini. Tuan Arman, apakah Anda butuh bantuan? Tanya Kinta hati-hati. Ia tahu Arman tidak akan pernah meminta bantuannya. Arman mendongak, ekspresinya jengkel. Tidak, ini terlalu rumit untuk dijelaskan. Saya hanya tidak puas dengan flowchart ini. Ini harusnya lebih dinamis dan intuitif. Tetapi tim desain saya terus membuat sesuatu yang terlihat seperti labirin. Kinta mendekat sedikit, melirik ke layar. Sebagai desainer grafis, matanya langsung tertuju pada masalah visualnya. Maaf, Tuan Arman, tapi apakah Anda menggunakan diagram alir konvensional untuk representasi pasar? Arman menatapnya bingung. Tentu saja, apalagi, diagram alir konvensional terlalu linear untuk menunjukkan interaksi pasar yang saling bergantung. Jelas Kinta, tiba-tiba terdengar sangat profesional dan percaya diri. Lebih baik menggunakan diagram Sankey atau bahkan diagram jaringan yang menunjukkan bobot dan arah data secara visual. Ini akan jauh lebih jelas untuk presentasi pitch Anda. Arman terdiam. Ia tidak menyangka istri kontraknya yang tampak polos dan hanya pandai memasak nasi goreng akan berbicara tentang visualisasi data seprofesional ini. Anda tahu apa itu diagram Sankey? Tanya Arman. Nadanya berubah dari arogan menjadi ingin tahu. Kinta tersenyum. Senyum tulus pertamanya di rumah itu. Tentu saja, saya bukan hanya desainer logo, Tuan Arman. Visualisasi data adalah spesialisasi saya. Saya bisa membuat grafik paling rumit menjadi sangat mudah dipahami. Itu adalah bagian dari seni desain yang sebenarnya. Buktikan. Tantang Arman. Menyerahkan tablet yang berisi semua data mentah. Jika Anda bisa membuat representasi visual yang meyakinkan dalam 2 jam, Anda bisa membantuku dalam presentasi penting minggu depan. Kinta menerima tantangan itu dengan senang hati. Ini adalah kesempatan baginya untuk merasa berguna, selain hanya menjadi ornamen pernikahan. Kemitraan malam hari. 2 jam kemudian, Arman kembali dari kamar mandi. Ia menemukan Kinta masih duduk di meja kerjanya, kini dikelilingi kopi dingin dan coretan pena. Di layar, terhampar diagram Sankey 3 dimensi yang menakjubkan. Data interaksi pasar yang rumit kini mengalir seperti sungai berwarna-warni, mudah diikuti, dan sangat persuasif. Arman menatapnya lama, matanya yang tajam mengamati setiap detail, setiap garis, dan setiap label yang dipilih Kinta. Itu sempurna. Bagaimana? Tanya Kinta.
Lelah namun antusias. Arman menghela napas. Itu bukan napas lelah, melainkan napas kekaguman yang tertahan. Anda luar biasa, Kinta. Arman mengakui. Kata-kata yang keluar dari bibirnya terdengar sangat aneh. Ini persis yang saya butuhkan. Tim saya menghabiskan 3 hari untuk ini dan hasilnya nol. Ia kemudian menatap Kinta yang duduk di depannya. Dengan rambut yang agak acak-acakan dan pipi yang merona karena kurang tidur. Ia melihat Kinta bukan lagi sebagai wanita berat yang menumpahkan kopi, melainkan sebagai wanita yang cerdas, berbakat, dan memiliki nilai yang tak terduga. Arman tahu ia telah membuat kesepakatan yang lebih baik daripada yang ia bayangkan. Ia mendapatkan istri yang patuh, dan kini ia mendapatkan seorang ahli strategi visual. Presentasi ini ada di hadapan Dewan Direksi minggu depan. Saya akan butuh Anda di sana, kata Arman. Bukan sebagai istri, tetapi sebagai penasihat visual. Saya akan membayar Anda honor yang pantas. Kinta tersenyum. Anda tidak perlu membayar saya lagi, Tuan Arman. Saya adalah istri kontrak Anda. Ini adalah bagian dari peran saya untuk memastikan Anda berhasil. Di malam yang dingin itu, Arman dan Kinta bekerja bersama hingga dini hari. Kinta menjelaskan logika di balik desainnya, dan Arman mengajukan pertanyaan tajam tentang pasar. Untuk pertama kalinya, interaksi mereka terasa seimbang dan profesional, menjauh dari dinamika tuan dan budak kontrak. Saat Arman akhirnya berjalan pergi, ia tidak lagi merasakan kekosongan di hatinya. Ada kehangatan samar yang tertinggal dari aroma nasi goreng kampung dan kehadiran Kinta yang energi di tengah kekakuan rumahnya. Ia mulai menyadari, mungkin ada lebih banyak hal pada Kinta daripada yang terlihat di permukaan. Lanjutan, Kinta berhasil memukau Dewan Direksi. Tetapi kesuksesan ini justru menarik perhatian mantan tunangan Arman yang cemburu. Bab 7. Serangan media dan pembelaan. Presentasi dan kemenangan kecil. Presentasi proyek Apollo di hadapan Dewan Direksi adalah kesuksesan besar. Arman, dengan data dan visualisasi Sankei Kinta yang brilian, berhasil meyakinkan para anggota Dewan yang paling skeptis sekalipun. Kinta duduk di belakang Arman, mengenakan setelan bisnis yang elegan. Meskipun hanya diam, kehadirannya sebagai Nyonya Arman Dirgantara yang tiba-tiba menunjukkan kecerdasan tak terduga menciptakan bisik-bisik yang positif. Arman menyadari bahwa kehadiran Kinta tidak hanya memenuhi tuntutan wasiat, tetapi juga menstabilkan citranya sebagai pemimpin yang tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga memiliki pasangan yang mendukung. Setelah presentasi, Arman hanya melirik Kinta dengan anggukan kecil, kode mereka untuk terima kasih. Namun, di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Arman melanggar aturan dan mengucapkan pujian eksplisit. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini, Kinta. Data visual itu adalah faktor penentu. Saya tidak akan melupakannya. Kinta tersenyum. Kelelahan, tetapi puas. Sama-sama, Tuan Arman. Saya senang bisa membantu. Serangan media dan sosok masa lalu. Namun, keharmonisan dan kesuksesan kecil ini tidak berlangsung lama. Setelah penampilan Kinta di Dirgantara Group, media kembali menyorot pasangan itu. Kali ini, fokusnya lebih tajam dan lebih jahat. Sebuah majalah gosip ternama merilis artikel utama berjudul The Chaos Bargain, Mengapa Arman Dirgantara Menikahi Wanita Biasa. Mungkinkah hanya kontrak? Artikel itu menyerang Kinta secara pribadi. Ada foto-foto Kinta sebelum makeovernya, komentar-komentar pedas tentang berat badannya, dan spekulasi liar tentang mengapa seorang CEO sekaya Arman menikahi wanita seperti itu. Tubuh Nyonya Dirgantara saat ini jelas tidak sepadan dengan gaun senilai puluhan juta yang ia kenakan. Kami menduga, ini adalah upaya Arman untuk mencari boneka yang mudah dikendalikan agar ia bisa fokus pada warisannya. Memilih wanita yang tidak akan menarik perhatian dari dirinya sendiri. Kinta membaca artikel itu di kamar tidurnya. Dan kali ini, ia tidak bisa menahan air matanya. Kata-kata kasar itu jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan Arman di lift. Ini adalah serangan publik terhadap identitasnya. Di tengah badai media, muncul sosok dari masa lalu Arman, Vanessa. Vanessa adalah mantan tunangan Arman, seorang sosialita cantik, pewaris kerajaan media.
dan wanita yang selama ini diyakini oleh publik akan menjadi Nyonya Dirgantara. Vanessa menelepon Arman dan menyindirnya. Arman, kau sungguh membuat pilihan yang menarik. Apakah kau ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa seleramu sudah jatuh sedalam itu? Kasihan Kinta. Dia pasti tidak tahu bahwa semua orang menertawakan penampilannya di belakang punggung. Arman menutup telepon dengan rahang mengeras. Ia tidak peduli dengan gosip, tetapi ia membenci fakta bahwa Kinta terluka karena keputusannya. Pembelaan tak terduga. Arman menemukan Kinta di taman belakang. Kinta duduk di bangku marmer, memeluk lututnya, matanya merah. Di sampingnya tergeletak tablet yang menampilkan headline jahat itu. Arman duduk di sampingnya. Sesuai aturan kontrak, ia tidak menyentuh Kinta, tapi ia berbicara dengan suara yang lembut, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Mengapa Anda tidak menghapus sampah itu? Tanyanya. Menunjuk tablet, Kinta menyeka air mata dengan punggung tangan. Saya mencoba bersikap kuat, Tuan Arman. Tapi, mereka benar. Saya tahu saya tidak pantas berada di sini. Saya hanya wanita kontrak, dan mereka melihatnya. Mereka tidak melihat apa-apa. Arman menyanggah. Nadanya tegas. Mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Mereka melihat penampilan luar. Dan mereka tidak melihat hal yang paling penting. Arman menoleh. Menatap Kinta. Anda adalah salah satu wanita paling cerdas dan paling berbakat yang pernah saya temui. Anda menyelamatkan proyek Apollo. Anda memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh 10 orang di dewan direksi itu. Ia menghela napas. Biarkan saya yang menanganinya. Keesokan harinya, Arman mengejutkan semua orang. Ia tidak mengeluarkan pernyataan formal melalui divisi humas. Sebaliknya, ia muncul dalam wawancara live di salah satu saluran berita bisnis utama. Wartawan itu tentu saja menanyakan tentang kehebohan media mengenai istrinya. Arman menatap kamera dengan mata dingin dan tajam yang biasa ia gunakan untuk menghancurkan pesaing di pasar. Saya dengar ada banyak spekulasi tentang istri saya, Nyonya Kinta Dirgantara, katanya. Banyak media yang fokus pada hal-hal yang tidak relevan, seperti penampilannya. Izinkan saya meluruskan, saya tidak menikahi Kinta karena penampilan luar, yang cepat atau lambat akan memudar. Saya menikahi Kinta karena kecerdasannya, kreativitasnya, dan integritasnya. Dia adalah desainer yang brilian, seorang profesional yang tak tertandingi. Dalam minggu pertama pernikahan kami, dia menyelesaikan masalah visualisasi data yang membuat tim saya pusing selama berbulan-bulan, dan menyelamatkan proyek triliunan rupiah. Dia adalah aset terbesar Dirgantara Group, dan aset terbesar dalam hidup saya. Arman sedikit melembutkan ekspresinya. Senyum tipis, tulus, terukir di bibirnya. Bagi mereka yang fokus pada ukuran tubuhnya, yang hanya melihat kulit, saya hanya bisa mengatakan, Anda tidak tahu apa-apa tentang nilai sejati seorang wanita. Kinta adalah inspirasi saya, dan dia adalah istri yang saya pilih. Pernyataan itu, yang pertama kalinya Arman berbicara secara pribadi dan emosional di depan publik, menimbulkan keheningan di studio. Pembelaan itu tegas, kuat, dan berhasil membungkam para pengkritik. Di mansion, Kinta menyaksikan wawancara itu di televisi. Air mata kembali menggenang. Tetapi kali ini, itu adalah air mata haru. Arman telah membelanya, bukan karena kontrak, tetapi karena ia mengakui nilai dirinya yang sebenarnya. Meskipun ia tahu ini hanya pernikahan kontrak, bagi Kinta, pengakuan publik Arman tentang dirinya lebih berharga daripada semua uang yang dijanjikan. Ia mulai menyadari bahwa di balik kebekuan itu, Arman memiliki hati yang menghargai kejujuran dan kompetensi. Lanjutan, Arman mulai merasa cemburu saat Kinta menghabiskan waktu dengan rekan kerja lama. Perasaan yang tidak diizinkan oleh kontrak mulai tumbuh di hati sang CEO. Bab 8. Kencan palsu. Perasaan nyata. Momen publisitas wajib. Setelah pembelaan Arman yang dramatis di televisi, citra pasangan Arman dan Kinta mulai berubah di mata publik. Media kini lebih berhati-hati dalam mengkritik, dan beberapa bahkan mulai memuji Kinta sebagai wanita cerdas yang mampu memikat CEO paling dingin di Asia. Untuk mempertahankan narasi, pasangan yang jatuh cinta, dan menenangkan kakek Arman yang saat itu berada di luar negeri,
yang selalu meminta Arman mengirimkan foto-foto romantis. Arman dan Kinta harus menjalani serangkaian kencan palsu dan penampilan publik. Kencan pertama mereka adalah makan malam amal mewah. Kinta tampil memukau dalam gaun mermaid biru tua yang pas dengan lekuk tubuhnya, menunjukkan sisi anggun yang belum pernah ia tunjukkan. Di depan kamera, Arman memainkan perannya dengan sempurna. Ia memegang pinggang Kinta dengan posesif, tersenyum padanya, dan bahkan membisikkan lelucon singkat yang membuat Kinta tertawa alami. Sentuhan-sentuhan itu, meskipun direncanakan, terasa aneh dan listrik bagi Kinta. Kau terlihat sangat meyakinkan, bisik Kinta saat mereka berhadapan dengan sekelompok pebisnis. Kau juga, balas Arman, matanya menyapu Kinta dari atas ke bawah. Kau telah beradaptasi dengan cepat. Kehangatan yang tersembunyi. Di tengah acara yang serba formal itu, Arman tiba-tiba mendapat telepon mendesak. Ia harus pergi ke balkon untuk berbicara dengan vice presiden perusahaannya. Kinta ditinggalkan sendirian di sudut ruangan yang ramai. Ia merasa canggung dan mulai bermain dengan ponselnya. Saat ia sedang asyik, ia mendengar suara tangisan. Ia menoleh dan melihat seorang gadis kecil, putri dari salah satu kolega Arman, sedang menangis karena balonnya meletus. Kinta, secara naluriah, berjongkok di hadapan anak itu. Ia mengeluarkan spidol dan selembar kertas dari tasnya. Dengan cepat, ia menggambar wajah tersenyum besar pada kertas itu, melipatnya, dan mengubahnya menjadi boneka jari yang lucu. Jangan menangis, bisik Kinta lembut. Balon itu hanya udara, tapi ini. Ia menunjukkan boneka jari itu. Ini adalah teman baru yang tidak akan pernah meletus. Dia bisa menemanimu makan kue. Gadis kecil itu berhenti menangis dan tersenyum lebar. Kinta menghabiskan 5 menit berikutnya bermain dengan anak itu. Tawa mereka menarik perhatian beberapa tamu. Arman kembali ke ruangan. Ia melihat pemandangan itu, Kinta, yang baru saja membela dirinya di hadapan media karena penampilannya, kini berjongkok dengan anggun, memancarkan aura kehangatan yang kontras dengan lingkungan sekitarnya, membuat seorang anak kecil tersenyum. Arman terkesima. Ia tidak pernah melihat Kinta berinteraksi dengan siapapun di luar pekerjaan. Kinta yang ceria dan penuh kasih sayang ini adalah Kinta yang sesungguhnya. Saat Kinta berdiri, Arman berbisik di telinganya. Kau tidak perlu melakukan itu, Kinta. Itu tidak ada dalam kontrak. Kinta hanya mengangkat bahu. Itu bukan bagian dari kontrak, Tuan Arman. Itu hanya bagian dari saya. Arman tidak mengatakan apa-apa lagi. Hatinya yang dingin merasa sedikit tersenggol. Cemburu yang tidak diundang. Beberapa hari kemudian, Kinta bertemu dengan seorang rekan desainer lamanya, Dimas, di sebuah kafe. Dimas adalah teman baik Kinta, dan mereka memiliki banyak kenangan saat bekerja bersama dulu. Selamat, Kin, kau jadi Crazy Rich Asian sekarang. Tapi jangan lupakan kami, desainer rakyat jelata. Canda Dimas sambil tertawa. Mereka tertawa dan berbicara santai tentang pekerjaan dan kehidupan Kinta yang berubah drastis. Dimas terlihat sangat nyaman dan akrab dengan Kinta. Tanpa Kinta sadari, sebuah mobil mewah hitam terparkir di seberang jalan. Arman kebetulan memiliki janji bisnis di dekat kafe itu dan melihat Kinta. Arman seharusnya merasa lega, karena Kinta tidak melanggar aturan kontrak. Namun, melihat tawa Kinta yang begitu lepas dan gestur Dimas yang terlalu dekat saat menyentuh lengan Kinta, membuat wajah Arman menegang. Arman merasakan sensasi aneh di perutnya, sesuatu yang tajam dan tidak menyenangkan. Itu adalah kecemburuan. Siapa pria itu? Tanya Arman tajam kepada Rian, yang duduk di kursi depan. Itu Dimas, Pak, rekan freelance lama Nyonya Kinta. Mereka berteman baik, jawab Rian. Batalkan janji berikutnya, perintah Arman. Tiba-tiba, saya ada urusan pribadi. Arman turun dari mobil dan langsung menghampiri meja Kinta. Kinta, kita harus pergi. Ada perubahan mendadak di jadwal, katanya. Suaranya dingin dan memerintah, meskipun tidak ada perubahan jadwal sama sekali. Kinta terkejut melihat Arman. Tuan Arman, ini Dimas, teman lama saya. Dimas berdiri dan mengulurkan tangan. Dimas, selamat atas pernikahan Anda, Tuan Arman. Arman hanya mengangguk kaku, mengabaikan uluran tangan Dimas. Ia meletakkan tangannya di bahu Kinta,
Sentuhan posesif yang terasa nyata, bukan palsu. Senang bertemu dengan Anda. Sekarang, kami harus pergi. Kinta, cepat, desak Arman. Saat mereka kembali ke mobil, Kinta bingung. Ada apa? Tuan Arman, kenapa Anda tiba-tiba muncul? Tidak ada yang salah dengan saya bertemu Dimas, kan? Itu bukan pelanggaran kontrak. Arman menyalakan mobil. Ekspresinya gelap. Saya tidak suka kau terlalu akrab dengan pria lain di tempat umum. Itu merusak citra kita. Ingat aturan kita tentang penampilan. Kinta tahu Arman berbohong. Ia melihat kilatan amarah di mata Arman yang tidak ada hubungannya dengan citra. Kinta menyadari sesuatu yang besar sedang terjadi. Arman tidak hanya melihatnya sebagai kontrak bisnis. Di bawah naungan pernikahan palsu, Arman telah mulai merasakan benih-benih perasaan nyata. Ia mulai menyukai tawa Kinta, kecerdasannya, dan kehangatannya. Dan yang paling mengejutkan, ia cemburu. Lanjutan, mantan tunangan Arman, Vanessa, muncul kembali untuk menguji hubungan palsu mereka dan menimbulkan konflik yang akan mengungkap kerentanan Arman. Bab 9. Konflik masa lalu. Kemunculan Vanessa. Beberapa hari setelah insiden kecemburuan di kafe, Arman semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Ia sering mencari alasan untuk berada di dekat Kinta. Baik itu meminta saran desain yang remeh atau sekadar bergabung di meja makan, meskipun tanpa interaksi yang berarti. Di sisi lain, Kinta merasa semakin tersiksa. Ia tahu dirinya mulai jatuh cinta pada sisi Arman yang tersembunyi. Pria yang diam-diam menghargai kejujuran, yang bersemangat tentang bisnisnya, dan yang menunjukkan kebaikan pada anak kecil. Ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya saat pesta ulang tahun Dewan Direksi. Di tengah kerumunan elit, Kinta melihatnya, Vanessa. Vanessa tampak memesona dalam balutan gaun merah anggur yang memperlihatkan punggungnya. Ia langsung menuju Arman, mengabaikan Kinta sepenuhnya. Arman, sayang, sudah lama ya, sapa Vanessa dengan suara manja yang penuh kepalsuan. Ia mencium pipi Arman secara blak-blakan di depan semua orang. Arman tampak tidak nyaman. Vanessa, jangan berlebihan. Aku sudah menikah. Oh, aku tahu. Vanessa melirik Kinta dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan senyum mengejek. Hanya saja aku masih meragukan keaslian pernikahan ini. Semua orang tahu kau hanya butuh formalitas untuk wasiat. Dan aku adalah satu-satunya wanita yang benar-benar cocok di sisimu. Vanessa kemudian beralih ke Kinta, memasang wajah prihatin palsu. Nyonya Arman, aku turut prihatin. Kau pasti menyadari bahwa posisimu hanya sementara. Arman tidak pernah serius dengan wanita yang tidak memiliki kelas yang sama dengannya. Kata-kata itu menusuk, tetapi Kinta sudah terlatih. Ia tersenyum tipis dan tenang. Anda benar, Nona Vanessa. Jawab Kinta. Suaranya mantap. Saya mungkin tidak memiliki kelas yang sama dengan Anda. Tapi saya memiliki sesuatu yang tidak akan pernah Anda miliki, kejujuran. Saya tidak pernah menyembunyikan siapa saya. Dan saya juga tidak berusaha merebut sesuatu yang bukan milik saya. Dan yang pasti, saya adalah wanita yang dipilih Arman untuk berdiri di sisinya saat ini. Arman, yang mendengarkan pertarungan verbal itu, merasakan kebanggaan yang membuncah. Kinta tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang balik dengan elegan. Vanessa tersinggung. Kau berani bicara seperti itu. Cukup, Vanessa. Potong Arman. Suaranya dingin dan tajam, menunjukkan bahwa ia sudah mencapai batasnya. Ia meletakkan tangan di punggung Kinta. Kali ini sentuhan itu terasa nyata. Sebuah dukungan tulus. Jangan ganggu istriku. Jika kau tidak punya urusan bisnis, lebih baik kau pergi. Vanessa menyadari ia kalah. Ia meninggalkan pesta itu dengan wajah marah. Tetapi tekadnya untuk memisahkan mereka semakin kuat. Kekosongan masa lalu. Setelah pesta, Kinta duduk di ruang tamu mansion, meminum teh herbal. Arman masuk dan duduk agak jauh, menatap api di perapian. Terima kasih atas pembelaanmu tadi, kata Kinta. Anda pantas mendapatkannya, jawab Arman. Ia terdiam sejenak, lalu matanya menatap kosong. Vanessa, dia adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Arman, dengan nada yang sangat jarang ia tunjukkan, mulai menceritakan masa lalunya. Kami bertunangan ketika aku baru mengambil alih perusahaan. Dia tampak sempurna, cantik,
cerdas, dari keluarga terpandang. Tapi dia tidak mencintai aku. Dia mencintai Dirgantara Group, kekuasaan, dan uang. Arman menjelaskan bagaimana Vanessa meninggalkannya tepat sebelum kakeknya jatuh sakit. Saat Arman menghadapi krisis besar di perusahaan. Dia pergi karena dia pikir Dirgantara akan bangkrut. Dia hanya mau yang terbaik dan termudah. Sejak saat itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dicintai oleh wanita yang ambisius dan mementingkan diri sendiri. Aku hanya butuh kontrak, bukan cinta yang rapuh. Kinta mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia akhirnya mengerti mengapa Arman begitu beku dan sinis terhadap pernikahan. Ia adalah pria yang pernah terluka parah. Saya mengerti sekarang, kata Kinta lembut. Anda hanya takut dipermainkan lagi. Arman memandang Kinta, dan untuk pertama kalinya, ada kerentanan di matanya. Ya, dan Anda, Kinta, Anda berbeda. Anda tidak menuntut apa-apa. Anda hanya butuh uang untuk ayah Anda. Dan sekarang, Anda bahkan bekerja keras untuk perusahaan. Itu adalah kejujuran yang menenangkan. Kinta merasa hatinya sakit. Ia ingin mengatakan, aku mencintaimu, Arman, dan bukan karena uangmu. Tetapi ia tahu ia tidak bisa. Kontrak itu melarang cinta, dan uang yang ia terima adalah penghalang terbesar antara mereka. Anda tidak perlu takut, Tuan Arman. Kinta meyakinkannya. Kontrak itu akan memastikan Anda aman. Setelah 1 tahun, saya akan pergi, dan Dirgantara Group akan menjadi milik Anda. Anda tidak akan pernah terluka karena saya. Kata-kata Kinta seharusnya menenangkan Arman, tetapi justru menimbulkan kepanikan yang samar. Pergi. Gagasan untuk kehilangan kehadiran Kinta yang mencerahkan mansionnya yang dingin tiba-tiba terasa tak tertahankan. Arman menyadari bahwa ia tidak ingin Kinta pergi. Pelanggaran kontrak. Arman bangkit. Ia melangkah melintasi ruang tamu, melanggar jarak yang selalu mereka jaga. Ia berdiri di depan Kinta. Tatapannya intens. Bagaimana jika aku tidak ingin kau pergi? Bisik Arman. Suaranya serak. Kinta terkejut. Tuan Arman, kita sudah sepakat. Itu aturannya. Aku tahu aturannya. Potong Arman. Ia meraih wajah Kinta. Mengabaikan aturan jangan sentuh yang ia tetapkan sendiri. Tangannya yang dingin membingkai pipi Kinta. Memaksanya menatap matanya. Aku menulis aturan itu sebelum aku tahu siapa Kinta yang sebenarnya, kata Arman. Aku menulisnya sebelum aku tahu aku membutuhkanmu di sini. Dan kemudian, Arman melakukan sesuatu yang benar-benar melanggar setiap pasal dalam kontrak mereka. Ia menunduk dan mencium Kinta. Ciuman itu dingin di awal, mencerminkan sifatnya. Tetapi Arman memperdalam ciuman itu, mencerminkan gejolak emosi yang sudah lama ia tekan. Ciuman itu adalah pengakuan, sebuah pelanggaran batas, dan permintaan. Kinta, yang terkejut, membutuhkan waktu sedetik untuk memprosesnya. Ia tahu ia harus menolak, tapi hatinya yang sudah lama mendambakan Arman tidak bisa melawan. Ia membalas ciuman itu, melepaskan semua perasaannya yang terpendam. Ketika Arman melepaskan ciuman itu, napas mereka terengah-engah. Keheningan yang tiba-tiba terasa mematikan. Itu bukan bagian dari kontrak, bisik Kinta. Suaranya bergetar. Arman menatapnya. Matanya gelap karena hasrat. Aku tahu, tapi aku akan menulis kontrak baru. Lanjutan, Arman harus menghadapi konsekuensi dari pelanggaran kontraknya saat musuh di kantor mencoba menjebak Kinta. Membuktikan bahwa Arman harus melindungi Kinta lebih dari sekadar status istri. Bab 10. Batas kontrak. Setelah pelanggaran, ciuman itu mengubah segalanya. Malam itu, Kinta dan Arman kembali ke kamar masing-masing. Tetapi tidur tidak mendatangi mereka. Kinta berguling-guling, memikirkan ciuman Arman yang intens. Perasaan nyata yang melanggar setiap aturan yang disepakati. Keesokan paginya, suasana di antara mereka terasa tebal dan canggung. Mereka makan sarapan dalam keheningan yang panjang, menghindari kontak mata. Arman akhirnya memecah keheningan. Tentang malam tadi, lupakan saja, Tuan Arman. Potong Kinta cepat, meskipun ia tidak benar-benar ingin melupakannya. Itu adalah kesalahan. Kita harus mengingat bahwa kita terikat oleh perjanjian. Arman mendongak, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Mengapa Anda begitu takut melanggar perjanjian itu, Kinta?
Karena perjanjian itu adalah garis batas yang menjaga kita tetap aman. Jawab Kinta. Suaranya tenang namun kuat. Anda membutuhkan jaminan. Saya membutuhkan uang, cinta, atau bahkan sekadar ketertarikan. Hanya akan merumitkan dan menghancurkan tujuan awal kita. Kinta tahu ia harus menjaga jarak. Ia takut jika ia menyerahkan perasaannya, Arman akan kembali ke sifat sinisnya dan meninggalkannya dengan hati yang hancur. Setelah kontrak berakhir, saya akan tetap mematuhi aturan kontrak, Tuan Arman. Kinta menegaskan. Saya akan menjadi istri yang sempurna. Tapi tidak lebih. Kita adalah partner bisnis. Arman menatapnya lama. Kinta melihat Arman ingin membantah. Ingin menariknya kembali ke malam sebelumnya. Tetapi ia menghormati keputusan Kinta untuk mematuhi batas yang ia sendiri tetapkan. Baiklah, kata Arman akhirnya. Nadanya kembali dingin. Peraturan tetap berlaku. Kita adalah partner bisnis. Keterikatan emosional. Meskipun mereka kembali menjaga jarak fisik, keterikatan emosional Arman terhadap Kinta semakin kuat. Ia sering mendapati dirinya memperhatikan kebiasaan kecil Kinta. Cara Kinta tertawa kecil saat menonton serial komedi. Cara ia fokus saat bekerja di laptop. Dan tentu saja, aroma nasi goreng kampung yang kadang-kadang tercium dari dapur. Suatu sore, Kinta sedang sibuk berbicara di telepon dengan Nia, sahabatnya. Ia terdengar sangat gembira, menceritakan perkembangan ayahnya dan rencana untuk membuka bisnis online desain grafis setelah kontraknya selesai. Iya, Nia, setelah setahun, aku bisa mandiri. Aku akan kembali ke kehidupan lamaku. Tapi kali ini aku tidak perlu khawatir soal uang. Aku akan menjalani hidupku. Arman yang kebetulan lewat. Mendengar kalimat terakhir itu, aku akan kembali ke kehidupan lamaku. Aku akan pergi. Gagasan itu menghantamnya seperti pukulan. Kinta benar-benar berencana pergi. Kontrak itu akan berakhir. Dan ia akan kehilangan wanita yang telah membawa cahaya ke rumah dan hidupnya. Ia menyadari bahwa ia sudah tidak bisa membayangkan mansionnya yang sepi tanpa Kinta. Perasaan kepemilikan dan panik itu meluap. Ancaman dari dalam. Di saat Arman sedang bergumul dengan perasaannya, ancaman dari luar muncul. Larasati, ibu tiri Arman, semakin frustrasi. Ia tahu Arman mendapatkan istri yang cerdas dan patuh. Ia tidak bisa membiarkan Arman mendapatkan posisi CEO permanen. Ia mulai menyebarkan rumor gelap di antara dewan direksi. Rumor itu menyebutkan bahwa Kinta, sebelum menikah, telah membocorkan data klien dari perusahaan lamanya. Menyiratkan bahwa Arman telah menikahi seorang penipu yang berpotensi merusak reputasi Dirgantara. Puncaknya terjadi ketika sebuah dokumen rahasia dari divisi desain Dirgantara Group, yang berisi prototipe produk baru, tiba-tiba bocor ke tangan pesaing. Arman dipanggil dalam rapat darurat. Larasati memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Arman. Arman, kau menempatkan perusahaan dalam risiko besar. Jelas sekali. Wanita itu membawa masalah. Seru Larasati, hanya istrimu yang baru masuk ke lingkaran Dirgantara yang memiliki motif untuk menjatuhkan kita. Salah satu anggota dewan yang dipengaruhi Larasati menimpali. Iya, Tuan Arman. Bukankah Nyonya Kinta itu desainer freelance? Dia pasti memiliki jaringan dengan para pesaing. Kami mendesak Anda untuk melakukan penyelidikan internal, dimulai dari istri Anda sendiri. Arman melihat tatapan menghakimi di seluruh ruangan. Ia tahu mereka mencari alasan untuk membatalkan wasiat. Jika ia tidak bisa melindungi Kinta, mereka akan menggunakannya sebagai alasan untuk menggulingkannya. Arman berdiri tegak, matanya menyala karena marah. Bukan pada Kinta, tetapi pada tuduhan tak berdasar itu. Saya tidak akan membiarkan Anda mencemarkan nama istri saya. Arman membentak. Suaranya menggelegar di ruang rapat. Kinta Paramita Dirgantara adalah wanita yang jujur dan berintegritas. Jika ada penyelidikan, itu harus dilakukan secara menyeluruh terhadap semua orang di lingkaran ini. Arman menyadari, bukan hanya warisan yang ia lindungi, tetapi juga Kinta. Kinta adalah bagian dari dirinya sekarang. Malam itu, Arman kembali ke rumah dan langsung menemui Kinta. Kinta sudah tahu tentang gosip yang beredar. Ia duduk di ruang tamu. Air mata tertahan di matanya. Mereka mencoba menjebak Anda, Tuan Arman, bisik Kinta. Mereka menggunakan saya.
Saya tidak ingin Anda kehilangan semuanya karena saya. Kau tidak akan kemana-mana. Arman berkata tegas. Ia berjalan menghampiri Kinta dan, tanpa peduli pada aturan kontrak, memeluknya erat-erat. Pelukan itu bukan lagi hasrat, melainkan kebutuhan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Tapi Tuan Arman, jika Anda terus membela saya, Anda sendiri yang akan jatuh. Aku tidak peduli. Arman memotong. Aku tidak akan membiarkan mereka melukai orang yang penting bagiku. Kontrak ini sudah mencapai batasnya, Kinta. Ini bukan lagi tentang bisnis atau warisan. Ini tentang kau dan aku. Arman mencium kening Kinta, lalu melepaskan diri. Ekspresinya kini berubah menjadi CEO yang dingin dan fokus. Aku akan mencari tahu siapa pelakunya. Kita akan buktikan bahwa tuduhan ini tidak benar. Dan kita akan mengungkap siapa yang sebenarnya mengkhianati Dirgantara Group, katanya. Dan setelah itu, Arman menatap mata Kinta dengan intens. Kita akan bicara tentang kontrak ini. Tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Lanjutan. Arman dan Kinta bekerja sama untuk mengungkap pelaku sabotase. Saat kebenaran terungkap, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa masa kontrak akan segera berakhir. Bab 11. Pengkhianatan terungkap. Operasi penyelidikan rahasia. Arman tidak membuang waktu. Dengan kecurigaan kuat terhadap Larasati, Arman memutuskan untuk menjalankan penyelidikan internal secara rahasia. Ia melibatkan Rian, tangan kanannya, dan yang paling penting, Kinta. Arman tahu bahwa jika ada yang bisa menemukan pola di balik kekacauan, itu adalah Kinta, dengan mata desainernya yang tajam dan kemampuannya untuk melihat detail. Mereka menjebak Anda, Kinta, Arman menjelaskan saat mereka berdua bekerja larut malam di ruang kerjanya. Hubungan profesional mereka kini diwarnai oleh keintiman yang terlarang, di mana mereka berdekatan, bahu menyentuh bahu, tanpa sentuhan fisik yang eksplisit. Dokumen yang bocor itu adalah versi yang sudah diubah. Anda harus menemukan perbedaannya. Kinta menghabiskan 2 hari penuh meneliti semua file desain produk yang pernah ia sentuh dan membandingkannya dengan dokumen yang bocor. Ia mencari tanda air digital, sidik jari metadata, atau error visual kecil. Tuan Arman, lihat ini, seru Kinta pada suatu sore. Ia menunjuk 2 versi file di layar. Versi yang bocor ini memiliki resolusi yang sedikit lebih rendah di sudut kanan bawah logo. Hanya 2 piksel, dan format font di bagian catatan kaki telah diubah dari Helvetica Neue menjadi Arial. Hanya orang yang sangat teliti, atau orang yang tahu kebiasaan desain saya, yang akan menyadarinya. Perubahan font. Arman mengerutkan kening. Apa artinya? Artinya, file ini tidak dicuri dalam bentuk asli. Itu disalin, diubah sedikit untuk menyembunyikan sumbernya, dan kemudian diformat ulang oleh seseorang yang menggunakan perangkat lunak yang berbeda dari perangkat Dirgantara Group. Jelas Kinta. Matanya bersinar karena penemuan. Arman segera mengerahkan tim IT-nya untuk melacak signature digital yang digunakan untuk mengubah font tersebut. Data mengarah ke satu alamat IP yang sering mengakses server Dirgantara dari luar. Dalang yang sebenarnya, Arman dan Kinta mengatur pertemuan mendadak dengan Rian dan Tuan Wiryawan, pengacara keluarga. Arman menyajikan semua bukti yang dikumpulkan Kinta dan tim IT. Alamat IP ini tidak asing, kata Rian. Itu adalah koneksi aman yang digunakan oleh Nyonya Larasati saat bepergian ke luar negeri. Arman tidak terkejut. Larasati memang menggunakan itu, tapi dia cerdas. Dia tidak akan menggunakan IP-nya sendiri. Tuan Wiryawan, yang selama ini diam, tiba-tiba terlihat pucat. Ia menyesuaikan kacamatanya, mengambil napas dalam-dalam, dan akhirnya berbicara. Tuan Arman, saya harus jujur. Saya yang memberikan akses IP itu kepada Larasati. Ruangan itu hening. Arman menatap pengacara keluarga yang sudah melayaninya sejak kecil itu dengan tatapan penuh pengkhianatan. Apa maksudmu, Wiryawan? Tanya Arman. Suaranya rendah dan berbahaya. Wiryawan gemetar. Larasati tidak bekerja sendiri. Dia bekerja sama dengan Vanessa. Kinta tersentak. Vanessa mendanai operasi ini. Dan dia menggunakan koneksi Larasati untuk menjebak Anda dan Nyonya Kinta. Dia ingin membuat Anda gagal memenuhi wasiat. Dengan posisi CEO yang kosong,
Ia berencana mendanai kampanye Larasati untuk mendapatkan dukungan Dewan Direksi dan kemudian mengambil alih sebagian besar saham. Wiryawan menjelaskan bahwa Vanessa ingin kembali ke Arman setelah Arman menjadi rentan, dan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kekuasaan di Dirgantara. Kinta adalah target yang mudah karena statusnya yang orang luar. Arman merasa mual. Ia telah ditipu bukan hanya oleh musuhnya, tetapi juga oleh orang yang ia anggap keluarga. Namun, ia juga merasa sangat lega. Kinta tidak bersalah. Terima kasih atas kejujuran Anda, Wiryawan, kata Arman. Matanya menyala. Anda akan dipindah tugaskan dan akan menghadapi konsekuensi hukum. Tapi setidaknya, Anda menghentikannya. Pembalasan dan pengakuan. Arman segera mengambil tindakan. Ia memanggil rapat darurat Dewan Direksi. Di depan semua orang, ia menyajikan bukti metadata yang disiapkan Kinta, menunjukkan bahwa Larasati dan Vanessa adalah dalang di balik kebocoran itu. Larasati panik dan mencoba menyangkal, tetapi bukti yang disajikan Arman terlalu kuat. Dewan Direksi, yang menghargai integritas Arman dan terkejut dengan pengkhianatan Larasati, memberikan dukungan penuh kepadanya. Beberapa hari kemudian, Larasati dicopot dari semua posisi dewan, dan Arman secara resmi mendapatkan pengesahan penuh sebagai CEO permanen dan pewaris saham mayoritas. Wasiat telah terpenuhi. Malam itu, Arman kembali ke rumah. Kinta menunggunya di ruang tamu. Tersenyum lega. Anda berhasil, Tuan Arman. Kinta berbisik, mendekat dan memeluk Arman tanpa ragu. Pelukan ini terasa berbeda, sepenuhnya didorong oleh cinta dan perayaan, bukan kontrak. Arman membalas pelukan Kinta erat-erat. Kita berhasil, Kinta, dan Anda adalah pahlawan dalam cerita ini. Anda yang menemukan kunci untuk memecahkan kebohongan itu. Arman kemudian menarik diri, memegang kedua bahu Kinta. Sekarang, semua ancaman hilang. Posisi saya aman. Ayah Anda sudah pulih. Semua kewajiban kontrak telah terpenuhi. Dan, kita hanya punya sisa waktu beberapa hari sebelum kontrak 1 tahun kita berakhir. Kinta tahu apa yang harus terjadi selanjutnya. Kontrak itu akan berakhir. Saya akan segera berkemas. Tuan Arman, kata Kinta, mencoba menahan air mata yang akan datang. Saya akan mencari tempat tinggal baru. Dan saya akan mengirimkan dokumen perceraian. Saya janji. Saya akan melaksanakan semua yang ada di kontrak, termasuk menjaga kerahasiaan. Arman menatapnya. Ada kepanikan yang nyata di matanya. Dan Anda akan pergi hanya karena selembar kertas yang sudah tidak berarti. Perjanjian adalah perjanjian, bisik Kinta. Air matanya menetes. Saya menjalankan tugas saya. Anda mendapatkan yang Anda inginkan. Dan saya mendapatkan apa yang saya butuhkan. Kita tidak bisa melanjutkan ini dengan perasaan. Arman, itu tidak adil untuk kita berdua. Kinta berbalik, siap untuk kembali ke kamarnya dan menghadapi kesendirian barunya. Tunggu, Kinta, Arman berteriak. Ia tahu jika ia membiarkan Kinta berjalan keluar pintu itu, ia akan kehilangan segalanya. Lanjutan, Kinta memutuskan untuk meninggalkan Arman, percaya bahwa ia hanyalah solusi sementara. Arman harus mencari Kinta dan membuat pengakuan sejati. Bab 12. Akhir kontrak. Keputusan Kinta. Kinta tidak menunggu hingga masa kontrak resminya berakhir. Setelah Arman mengamankan posisinya sebagai CEO permanen dan ayahnya benar-benar pulih, Kinta merasa tugasnya selesai. Malam setelah Arman berteriak memanggilnya, Kinta tidak bisa tidur. Ia tahu perasaannya terhadap Arman sudah terlalu dalam. Tetapi ia juga tahu bahwa pernikahan ini didasarkan pada perjanjian, bukan pada cinta yang setara. Arman adalah pria yang bisa mendapatkan wanita manapun di dunia. Kinta adalah wanita yang dipekerjakan. Kesenjangan itu, bagi Kinta, terlalu besar untuk dijembatani hanya dengan sebuah ciuman atau beberapa kata pujian. Saat Arman pergi ke kantor pagi-pagi, Kinta bertindak cepat. Ia menelepon Nia, memintanya datang dan membantu berkemas. Kau serius, Kin? Setelah semua yang terjadi, setelah dia membelamu di depan semua orang, tanya Nia. Matanya lebar karena terkejut saat melihat Kinta memasukkan barang-barangnya ke dalam koper yang sama yang ia bawa setahun lalu. Justru itu, Nia, bisik Kinta. Matanya berkaca-kaca.
Dia membelaku karena aku berguna untuk perusahaannya. Dan karena aku adalah aset terbesarnya. Dia terikat padaku karena aku membantunya menang. Tapi cinta sejati tidak didasarkan pada utilitas. Kontrak ini sudah usai. Jika aku tetap di sini, aku akan menghancurkan hatiku sendiri. Kinta meninggalkan surat di meja kerja Arman. Diletakkan di samping map perjanjian pranikah yang kini sudah dipenuhi oleh catatan kaki. Surat perpisahan dan kepergian. Kinta berdiri di depan pintu mansion. Untuk terakhir kalinya, ia memejamkan mata, menghirup aroma steril dan maskulin yang kini melekat pada memorinya. Di kantor, Arman menemukan surat itu. Tulisannya rapi, tetapi isinya menghancurkan hati Arman yang baru saja mulai mencintai. Untuk Tuan Arman Dirgantara, kontrak kita sudah mencapai akhirnya. Warisan Anda aman, dan ayah saya sudah pulih. Semua kewajiban telah terpenuhi. Sesuai perjanjian, saya telah mengambil langkah untuk mundur. Saya sudah menandatangani dokumen perceraian yang akan segera diurus oleh pengacara saya. Saya tidak akan menuntut apapun, selain sisa uang yang dijanjikan dalam kontrak, yang akan saya gunakan untuk memulai hidup baru. Terima kasih atas kesempatan ini, Tuan Arman. Anda adalah pria yang baik. Di balik semua kebekuan itu, saya harap Anda menemukan kebahagiaan sejati dengan seseorang yang benar-benar pantas berdiri di sisi Anda, yang tidak harus Anda beli atau pekerjakan. Tolong jangan cari saya. Biarkan kita menyelesaikan ini seperti para profesional. Hormat saya, Kinta Paramita, mantan istri kontrak Anda. Arman membaca surat itu berulang kali. Tangannya gemetar. Kinta pergi. Dia meninggalkannya. Ia tidak peduli pada uang yang diminta Kinta. Ia peduli pada kalimat, tolong jangan cari saya. Arman sadar. Ia telah menyakiti Kinta dengan memperlakukannya sebagai transaksi sejak awal. Kinta, dengan harga dirinya yang tinggi, tidak mau menerima cinta yang lahir dari belas kasihan atau rasa terima kasih, apalagi yang dimulai dari sebuah kontrak. Rian, Arman berteriak di telepon, batalkan semua janji hari ini. Kinta pergi, cari dia, gunakan semua sumber daya. Cari Kinta sekarang juga. Rian yang panik langsung bertindak. Namun, Arman tahu ini bukan tugas Rian. Ini adalah tugasnya. Arman meninggalkan Dirgantara Tower. Ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, menuju apartemen Kinta yang lama. Cafe Nia. Semua tempat yang pernah Kinta sebutkan. Semuanya kosong. Kinta telah menghapus jejaknya dengan sangat bersih. Kehilangan. Beberapa hari berlalu. Arman menjadi seperti zombie. Ia masih menghadiri rapat, tetapi pikirannya kosong. Rumahnya, yang seharusnya menjadi milik Arman sepenuhnya sekarang, terasa lebih dingin dan sepi daripada sebelumnya. Tidak ada lagi aroma nasi goreng. Tidak ada lagi tawa Kinta dari kamar tamu. Ia berjalan ke kamar Kinta. Kamar itu bersih. MacBook dan perabotan yang ia belikan masih di sana. Tetapi semua jejak pribadi Kinta telah hilang. Arman duduk di tepi ranjang. Ia melihat sebuah buku catatan lusuh di meja samping. Buku catatan Kinta yang berisi sketsa dan ide-ide desain. Di halaman terakhir, bukan ide desain yang ia temukan, melainkan sebuah coretan cepat. Itu adalah sketsa dirinya, Arman yang sedang tersenyum, yang Kinta lihat saat Arman berinteraksi dengan gadis kecil di pesta amal. Di bawah sketsa itu, Kinta menulis, kontrak berakhir. Kenangan bertahan. Saya mencintaimu, Arman. Tapi cinta ini tidak akan pernah cukup untuk menandingi 5 miliar. Air mata Arman jatuh ke atas sketsa itu. Coretan tangan Kinta yang lembut. Pengakuan cinta yang ia sembunyikan. Arman menyadari kebodohannya. Ia telah mendapatkan semua yang ia inginkan. Kekuasaan dan uang. Tetapi ia kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar berharga. Ia tidak bisa hidup tanpa Kinta. Ia harus membuktikan bahwa cintanya bukan lagi urusan bisnis. Kau tidak bisa bersembunyi selamanya, Kinta, bisik Arman, meremas buku catatan itu di dadanya. Aku akan menemukanmu. Dan kali ini, aku tidak akan menawarkanmu kontrak. Aku akan menawarkanmu hatiku. Lanjutan, Arman menggunakan semua sumber dayanya untuk mencari Kinta. Setelah menemukannya, ia harus meyakinkan Kinta bahwa cinta mereka adalah nyata dan bukan lagi bagian dari perjanjian. Bab 13. Kehilangan. Kediaman yang hampa.
Minggu-minggu berlalu, mansion Arman yang luas terasa seperti makam yang dingin. Ruang-ruangan yang dulunya hanya steril, kini terasa hampa. Arman bekerja lebih keras dari sebelumnya, mencoba menenggelamkan dirinya dalam urusan Dirgantara Group, tetapi setiap kesuksesan terasa pahit. Ia adalah CEO termuda dan paling berkuasa. Ia memiliki segalanya, tetapi ia bangun setiap pagi sendirian, tanpa sapaan Kinta, tanpa aroma kopi dan terasi yang terkadang ia cium, dan tanpa kehadiran yang mencerahkan. Ia akhirnya menyadari inti masalahnya. Ia telah menikahi Kinta karena alasan yang salah, menghindari wasiat dan mencari solusi yang mudah dan tidak merepotkan. Ketika Kinta membuktikan dirinya tidak mudah, bahwa ia adalah wanita cerdas, hangat, dan berharga, Arman gagal mengubah kontrak menjadi cinta. Ia seharusnya merobek kontrak itu sejak lama, di depan mata Kinta, dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia mencintainya apa adanya, bukan sebagai aset bisnis. Pak Arman, Anda tidak bisa terus seperti ini, ujar Rian suatu pagi, cemas melihat penampilan Arman yang berantakan dan kantong mata yang menghitam. Anda bahkan belum melihat dokumen final perceraian yang dikirim pengacara Nyonya Kinta. Arman melirik map itu. Dokumen perceraian. Itu adalah bukti bahwa Kinta bersungguh-sungguh ingin menghapus jejak Arman dari hidupnya. Aku akan mencarinya. Rian, kata Arman. Suaranya pelan. Aku harus menemukannya sebelum dia secara resmi mengakhiri ini. Aku tidak peduli dengan perusahaan hari ini. Aku hanya ingin Kinta. Operasi pencarian. Arman menggunakan kekayaan dan jaringannya. Tetapi kali ini, ia melakukannya secara pribadi dan rahasia. Tidak ingin Kinta merasa terintimidasi oleh kekuasaannya. Nia, sahabat Kinta, adalah satu-satunya harapan. Arman mendatangi kafe Nia. Aku tahu kau tahu di mana Kinta. Nia, kata Arman, berdiri di tengah kafe yang sepi. Ia tidak menggunakan nada perintah, tetapi nada memohon. Nia menatap Arman dengan mata menghakimi. Kenapa Anda mencarinya, Tuan Arman? Bukankah kontraknya sudah berakhir? Kinta bahagia dengan kehidupannya yang tenang sekarang. Jauh dari drama dan penghinaan keluarga high class Anda. Aku mencintainya. Nia, Arman mengakui. Kata-kata itu terasa berat namun membebaskan. Aku tahu aku menyakitinya. Aku memperlakukannya seperti transaksi. Tapi sekarang, aku bersedia kehilangan segalanya. Bahkan Dirgantara Group. Asalkan aku bisa mendapatkan kesempatan kedua. Nia melihat ketulusan di mata Arman. Ini bukan lagi CEO yang arogan. Ini adalah pria yang hancur. Kinta berada di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Nia berbisik. Akhirnya menyerah. Dia menyewa studio kecil dan mulai mengajar kelas desain dasar untuk anak-anak. Dia ingin memulai dari awal. Kembali menjadi Kinta yang sederhana. Dia tidak ingin Anda menemukannya. Nia menuliskan alamat itu di serbet dan memberikannya kepada Arman. Jika Anda melukainya lagi, Tuan Arman, ancam Nia. Saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap alamat itu seolah itu adalah harta karun yang paling berharga. Jejak Kinta. Arman menyewa mobil biasa, meninggalkan mobil mewahnya di garasi. Ia melaju menuju desa pinggiran kota yang tenang dan hijau. Alamat yang dituju adalah sebuah rumah kayu kecil yang disulap menjadi studio sederhana. Papan nama di depan rumah itu bertuliskan, Kreatif Kinta Studio. Arman mematikan mesin mobil dan berjalan mendekati jendela. Di dalamnya, Kinta sedang tertawa. Ia tidak mengenakan gaun desainer atau blazer mahal. Ia mengenakan kaos oblong longgar dan celana jeans. Rambutnya dikuncir seadanya. Ia sedang mengajari sekelompok anak kecil cara menggambar menggunakan cat air. Kinta tampak bahagia, benar-benar bahagia. Dengan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh 5 miliar rupiah. Arman berdiri di sana, mengamati istrinya yang jauh dari kata, istri kontrak. Kinta yang ini adalah Kinta yang sesungguhnya. Wanita yang ceria, berbakat, dan penuh kehangatan. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya mencintai Kinta karena ia cerdas atau berguna. Ia mencintai Kinta karena ia adalah cahaya, dan ia adalah kegelapan. Kinta melengkapi setiap kekosongan dalam hidupnya. Arman menarik napas dalam-dalam. Sudah waktunya ia menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Ia menunggu sampai kelas selesai dan anak-anak pulang.
Ia mengetuk pintu studio Kinta. Pintu terbuka. Kinta terdiam, terkejut melihat Arman. Semua warna memudar dari wajahnya. Arman, bisiknya, menyebut nama itu dengan rasa sakit. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Kinta, kata Arman. Langkahnya perlahan memasuki ruangan. Kenapa? Kontraknya sudah selesai. Kinta mundur, menatapnya dengan waspada. Saya sudah mengirimkan dokumen perceraian. Tolong, hormati keputusan saya. Arman melangkah lagi, hingga jarak di antara mereka hanya sejengkal. Ia mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas meja, di mana terdapat sebuah kertas. Kertas itu adalah salinan surat wasiat kakeknya, yang sudah ia robek menjadi dua. Ini, kata Arman, wasiatnya, sudah aku robek. Aku tidak peduli lagi dengan kertas ini. Aku tidak peduli dengan warisan yang datang dengan syarat. Kemudian, Arman mengeluarkan map yang berisi dokumen perceraian yang dikirim Kinta. Ia juga merobeknya di hadapan Kinta. Dan ini, katanya, menunjukkan serpihan kertas itu. Perceraian kita, aku menolak untuk menandatanganinya. Aku tidak akan menceraikanmu, Kinta. Kinta menatap Arman. Matanya dipenuhi air mata dan kebingungan. Arman, kau kehilangan akal. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Arman menatap Kinta. Matanya yang selama ini dingin kini memancarkan keputusasaan dan cinta yang tak tersangkal. Karena aku mencintaimu, Kinta. Arman mengakui. Kata-kata yang begitu sulit ia ucapkan kini mengalir dengan mudah. Aku mencintaimu. Bukan karena kau membantuku. Bukan karena kau cerdas. Dan bukan karena kau dipekerjakan. Aku mencintaimu karena kau adalah satu-satunya wanita yang membuat rumahku terasa seperti rumah. Aku mencintaimu apa adanya, Kinta. Dengan segala kehangatan, keceriaan, dan Arman menyentuh pipi Kinta. Sentuhan yang kini penuh kelembutan dan janji. Dot dan bentuk tubuh yang sempurna di mataku. Lanjutan, Arman harus meyakinkan Kinta bahwa pernikahan mereka selanjutnya adalah pernikahan cinta sejati, bukan kontrak, dan Kinta akhirnya menerima takdirnya. Bab 14. Pencarian pengakuan di studio kecil. Kinta berdiri membeku, menatap serpihan kertas kontrak dan dokumen perceraian yang berserakan di lantai studio kayu. Kata-kata Arman bergema di telinganya. Aku mencintaimu. Itu adalah kata-kata yang ia dambakan sepanjang pernikahan palsu mereka. Tetapi kini, kata-kata itu terasa begitu asing dan menakutkan. Kau tidak bisa mengatakan itu, Arman, bisik Kinta. Matanya berkaca-kaca. Ini bukan lagi bagian dari sandiwara. Kau adalah CEO yang mendapatkan apapun yang kau inginkan. Jangan jadikan aku objek lain yang kau klaim hanya karena aku pergi. Arman melangkah maju, menjembatani jarak yang Kinta ciptakan. Ia mengabaikan posturnya yang kaku dan mengambil tangan Kinta. Kali ini, ia tidak menyentuhnya sebagai CEO yang posesif, tetapi sebagai pria yang memohon. Dengarkan aku, Kinta. Arman memohon. Aku tahu aku adalah seorang idiot yang sinis. Aku mencarimu kemana-mana bukan karena aku butuh istri, tetapi karena aku membutuhkan Kinta. Aku butuh tawamu di rumahku yang dingin. Aku butuh nasi gorengmu saat aku lelah. Aku butuh kecerdasanmu di sisiku saat aku bingung. Arman menarik napas dalam-dalam. Ketika kau pergi, rumah itu hampa. Aku mendapatkan warisan itu. Tetapi aku kehilangan satu-satunya alasan mengapa aku ingin pulang. Aku sadar, uang, kekuasaan, dan perusahaan, semua itu tidak ada artinya jika aku tidak bisa membaginya denganmu. Ia melepaskan tangan Kinta, membiarkannya memilih. Aku tidak memintamu kembali sebagai istri kontrak. Aku memintamu kembali sebagai Kinta, sebagai pasanganku yang setara. Aku ingin kau menjadi Nyonya Dirgantara sejati. Bukan karena wasiat, tetapi karena hatiku memilihmu. Kinta menatap mata Arman. Ia mencari jejak kebohongan, jejak kepalsuan. Tetapi ia hanya menemukan kerentanan dan ketulusan. Ini adalah Arman yang telah terluka di masa lalu, yang sekarang bersedia menunjukkan hatinya yang rapuh. Arman, bagaimana dengan, Kinta menunjuk tubuhnya. Bagaimana dengan semua orang, keluarga Anda, media, mereka meremehkan saya. Senyum lembut muncul di wajah Arman. Aku sudah membelamu di depan semua orang. Aku telah memilihmu.
Biarkan mereka menertawakan. Aku telah belajar, berkat dirimu, bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan luar atau gelar, tetapi dari integritas dan kehangatan hati. Arman berlutut di lantai studio kecil itu, di antara serpihan kertas kontrak dan dokumen perceraian mereka. Aku mungkin tidak melakukan ini dengan benar pada awalnya, tapi biarkan aku melakukannya dengan benar sekarang. Kinta Paramita. Arman menatap lurus ke mata Kinta. Aku mencintaimu. Aku ingin kau menjadi istriku seumur hidup. Bukan dalam kontrak 1 tahun, tetapi dalam sumpah selamanya. Maukah kau menikahiku lagi? Kali ini karena cinta. Kinta tidak bisa menahan air matanya lagi. Air mata itu mengalir deras di pipinya. Air mata lega dan kebahagiaan. Pria yang dulunya menghinanya sebagai wanita berat, kini berlutut di hadapannya, memohon hatinya. Kinta mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Arman. Kau bodoh, Arman, kata Kinta, tertawa kecil di tengah tangisnya. Kau mempertaruhkan seluruh Dirgantara Group untukku. Aku mempertaruhkan hidupku untukmu. Balas Arman, menggenggam tangan Kinta. Ya, kata Kinta. Anggukan. Ya, aku mau. Tapi kau harus janji, Arman. Kita tidak akan pernah lagi membiarkan bisnis menguasai cinta kita. Arman bangkit, menarik Kinta ke dalam pelukan. Pelukan itu kuat, posesif, tetapi kini dipenuhi oleh janji cinta sejati. Aku janji, sayang, kita akan membangun pernikahan kita sendiri, di atas fondasi yang lebih kuat dari kertas atau uang. Mereka berdua berdiri di tengah studio kecil itu, dikelilingi oleh serpihan perjanjian palsu mereka, membiarkan kehangatan cinta mereka menyelimuti segala keraguan dan rasa sakit masa lalu. Lanjutan, Arman dan Kinta melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, yang penuh makna, dan menjalani hidup bahagia, membuktikan bahwa cinta sejati melihat lebih dari sekadar penampilan fisik. Kita siap melanjutkan ke bab 15, pengakuan di bawah hujan. Kita akan mengganti sedikit urutan dan fokus bab terakhir, karena inti pengakuan sudah terjadi. Atau langsung ke bagian V, epilog. Bab 16, pernikahan sejati. Bagaimana? Apakah Anda ingin kita? Bab 15, pengakuan di bawah hujan. Mengumumkan cinta sejati. Setelah kembali ke mansion Dirgantara, kali ini sebagai pasangan yang utuh, bukan kontrak, Arman ingin segera mengumumkan kepada dunia bahwa Kinta adalah istrinya karena cinta, bukan karena paksaan wasiat. Ia mengatur konferensi pers baru. Kinta awalnya menolak, takut akan sorotan media yang kembali mengkritik. Aku takut, Arman, setelah semua yang kita lalui, aku tidak ingin mereka kembali meremehkanku. Bisik Kinta, memeluk Arman erat. Aku akan melindungimu, dan kali ini, aku tidak hanya akan membela. Aku akan bersaksi. Janji Arman. Konferensi pers diadakan di halaman belakang mansion, di bawah langit yang mendung. Arman dan Kinta duduk di depan reporter dan kamera. Arman memegang tangan Kinta erat-erat di atas meja. Tepat saat Arman mulai berbicara, rintik hujan turun, perlahan berubah menjadi hujan deras. Para wartawan berebut mencari tempat berlindung, tetapi Arman dan Kinta tetap duduk di sana, membiarkan hujan membasahi mereka. Arman mengabaikan hujan dan memegang mikrofon di tangannya. Saya tahu banyak dari Anda yang penasaran mengapa saya menikahi Kinta tahun lalu. Arman memulai, suaranya tenang meskipun air menetes dari rambutnya. Sebagian dari Anda menduga itu adalah kontrak. Dan Anda benar, pernikahan kami, pada awalnya, memang adalah sebuah kontrak, dipicu oleh wasiat kakek saya dan masalah keuangan Kinta. Pengakuan Arman itu membuat para wartawan terkejut. Kamera terus merekam momen pengakuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seorang CEO. Namun, lanjut Arman, menoleh untuk menatap Kinta, yang tersenyum padanya. Kontrak itu berakhir beberapa minggu yang lalu. Semua kewajiban telah terpenuhi. Kinta pergi. Dan aku punya segalanya, perusahaan, kekuasaan, dan uang. Tapi aku sadar aku kehilangan satu-satunya hal yang paling berharga. Arman meletakkan mikrofonnya, mengabaikan protokol. Ia meraih kedua tangan Kinta, membiarkan cincin pernikahan mereka yang formal berkilauan di bawah hujan. Kinta mengajariku apa itu nilai sejati, kata Arman.
Tatapannya hanya tertuju pada Kinta. Ia mengajariku bahwa cinta tidak bisa dikontrak, dan kebahagiaan tidak bisa dibeli. Ia adalah wanita paling cerdas, paling berbakat, dan paling berintegritas yang pernah aku kenal. Aku mencintainya. Aku jatuh cinta padanya saat ia membantuku dengan data visual, saat ia memasak makanan rumahan yang hangat, dan saat ia berani menantang sinismeku. Arman kemudian berlutut di atas rumput yang basah oleh hujan, di depan mata semua wartawan yang kini basah kuyup namun terhipnotis. Nyonya Kinta Dirgantara, Arman berseru, mengeluarkan kotak beludru kecil. Di dalamnya, terdapat cincin yang berbeda, sederhana, dengan berlian yang tulus. Kontrak kita sudah berakhir. Aku merobeknya. Aku merobek semua dokumen perceraian. Maukah kau menikahiku lagi? Kali ini bukan untuk wasiat atau bisnis, tetapi karena cinta sejati. Maukah kau menjadi istriku selamanya? Air mata Kinta bercampur dengan air hujan. Ia tidak peduli pada kamera, pada kerumunan. Ia melihat Arman, pria paling arogan di Asia, berlutut di bawah hujan deras untuknya. Ya, Arman, jawab Kinta. Suaranya mantap. Aku mencintaimu. Arman bangkit. Ia memasangkan cincin itu di jari Kinta. Cincin yang melambangkan pengakuan tulus, bukan paksaan. Ia kemudian menarik Kinta ke dalam ciuman yang panjang, basah, dan penuh emosi, di bawah siraman hujan deras. Para wartawan terdiam. Mereka merekam bukan lagi skandal kontrak, tetapi kisah cinta yang mengubah CEO beku menjadi pria yang rentan. Hujan seolah menjadi saksi dan pembersih, membasuh semua kepalsuan dan kebohongan dari pernikahan pertama mereka. Reaksi publik, kisah pengakuan di bawah hujan, itu menjadi viral. Publik, yang awalnya meremehkan, kini terharu. Mereka melihat Arman mempertaruhkan segalanya, tidak peduli pada citra yang sempurna, demi cinta sejatinya. Kinta, si desainer subur yang diremehkan, menjadi simbol kemenangan integritas dan kehangatan atas kesombongan dan penilaian dangkal. Larasati dan Vanessa, yang menyaksikan siaran itu, menyadari bahwa mereka telah kalah telak. Arman tidak hanya mendapatkan perusahaannya, ia mendapatkan kebahagiaan sejati. Epilog menuju pernikahan sejati. Arman dan Kinta memutuskan untuk merayakan pernikahan kedua mereka, pernikahan yang sesungguhnya, 3 bulan kemudian. Setelah kondisi ayah Kinta benar-benar sehat. Mereka ingin semuanya sempurna, diisi dengan makna dan janji yang nyata. Tidakkah kau mau gaun pengantin yang besar dan mewah, sayang? Tanya Arman. Saat mereka merencanakan, Kinta menggeleng. Aku hanya ingin gaun yang kurancang sendiri. Dan aku ingin pernikahannya kecil. Di sana, di studio lamaku, di tempat kau berlutut untukku. Arman tersenyum. Apapun yang kau inginkan, Nyonya Dirgantaraku. Lanjutan, pernikahan kedua yang penuh makna dan hidup bahagia yang membuktikan cinta sejati melihat lebih dari sekadar penampilan. Bab 16, Pernikahan Sejati Epilog. 3 bulan telah berlalu. Kisah cinta Arman dan Kinta menjadi legenda di kalangan high society. Sebuah pengingat bahwa hati sang CEO dingin akhirnya dilelehkan oleh kehangatan yang tulus. Upacara yang bermakna, pernikahan kedua mereka, pernikahan yang sesungguhnya, dilaksanakan di tempat yang mereka pilih bersama, taman belakang mansion mereka, tempat Arman membuat pengakuan terakhirnya di bawah hujan. Kinta tidak mengenakan gaun desainer dari Paris. Ia mengenakan gaun putih gading sederhana yang ia rancang sendiri. Gaun itu menonjolkan keceriaan dan kehangatan, dibuat dengan material yang nyaman dan mengalir, merayakan bentuk tubuhnya dengan bangga. Ayah Kinta, kini sehat dan bahagia, mengantar putrinya menuju Arman. Arman menatap Kinta yang berjalan ke arahnya. Kali ini, tatapannya tidak dingin atau formal, tetapi penuh dengan cinta dan kekaguman. Ia melihat istrinya, wanita cerdas, berintegritas, dan penuh kasih sayang. Di bawah kanopi bunga, tanpa kerumunan media yang mengganggu, mereka mengucapkan janji suci mereka. Aku, Arman Dirgantara, mengambil engkau, Kinta Paramita, sebagai istriku, ucap Arman dengan suara yang tidak pernah selembut ini saat rapat direksi. Aku berjanji untuk mencintaimu, menghargai kejujuranmu, dan menghormati jiwamu.
Bukan karena kontrak di atas kertas, tetapi karena cinta yang sesungguhnya telah kau ajarkan padaku. Kinta tersenyum. Air mata haru membasahi pipinya. Aku, Kinta Paramita, mengambil engkau, Arman Dirgantara, sebagai suamiku. Aku berjanji untuk menghangatkan rumah kita, mendukung impianmu, dan mencintaimu seutuhnya, tanpa syarat. Aku mencintaimu, Arman, dan aku menerima dirimu apa adanya. Ketika mereka berciuman, ciuman itu terasa hangat, penuh janji, dan meyakinkan. Ini adalah pernikahan yang dibangun di atas kejujuran, pengakuan, dan cinta yang telah melalui ujian. Nyonya Dirgantara sejati. Setelah pernikahan, Kinta tidak hanya menjadi istri Arman, ia juga menjadi partner sejatinya. Kinta melanjutkan pekerjaan desainnya, tetapi kini ia juga mendirikan divisi desain visualisasi data di Dirgantara Group, sebuah divisi yang sangat dibutuhkan dan sepenuhnya ia pimpin. Kinta tidak mengubah dirinya untuk menyesuaikan diri dengan standar high society. Ia tetap makan nasi goreng, ia tetap tertawa lepas, dan ia mengenakan pakaian yang nyaman, meskipun mahal. Arman, yang kini lebih santai dan bahagia, sering mendapati dirinya menolak undangan makan malam bisnis mewah, hanya untuk pulang dan makan masakan Kinta di dapur. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di sofa, menonton film dan berbagi camilan, Arman memeluk Kinta dengan erat. "Aku mencintaimu, Kinta," bisik Arman. "Terima kasih telah datang ke hidupku dan menghancurkan semua aturan bodohku." Kinta mencium pipi Arman. "Aku juga mencintaimu, Arman. Dan terima kasih sudah memilihku. Bukan karena apa yang bisa kulakukan untukmu, tetapi karena siapa aku." Arman tersenyum. Matanya penuh cinta. "Mereka mungkin melihatmu sebagai gadis gendut yang menikahi CEO," katanya. "Tapi aku melihatmu sebagai hatiku yang mengenakan gaun paling indah." Kinta tertawa. Tawa lepas yang pernah membuat Arman cemburu. Mereka akhirnya menemukan bahwa cinta sejati tidak pernah membutuhkan kontrak atau syarat. Itu hanya membutuhkan dua hati yang bersedia untuk menerima dan menghargai satu sama lain, jauh melampaui penampilan luar dan status sosial. Kisah gadis gendut itu menikah dengan CEO berakhir. Pernikahan kontrak mereka telah berakhir, digantikan oleh kisah cinta abadi yang baru saja dimulai. Tamat.